Selamat Mendi. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Sehat. Silakan, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Iya, luar. Suaranya kok pelan banget ya? Jangan keluar aplikasi, Pak Bima. Kalau keluar aplikasi nggak bisa dengar suaranya. Seperti panter, nyaris tak terdengar. Iya. Oke, Bang Bima. Iya, halo. Ya, Halo. Ya. Udah bisa didengar? dengar. Ya, mau baca artikel Bang Pendi. Bagus ini artikelnya. Hei, apa kabar? Apa sih? Apa kabar? Baik. Jangan dulu baca itu. Saya berkali-kali sudah bolak-balik ke tempatmu, nggak pernah dirimu hadir. Gimana? Di mana tuh? Di Pekanbaru. Oh, iya lupa. HP sama bini. Jadi dibawa sama dia. Jadi nggak bisa kepake sama yang itu. Pakai akun yang itu. Ah, itu gara-gara dirimu bilang mau cari istri orang Aceh. Ya kan? Iya. Dirimu pernah naik ke tempat ini, dirimu bilang mau cari, ngapain ke Aceh? Mau cari istri, dirimu bilang kan? Ah, gara-gara itu HP dipakai istri. Ya enggak, dia buat live itu Bang Pendi. Buat live itu. Ini akun baru, Bang. Ganti-ganti akun dirimu. Enggak, ini juga akun lama kok. Oke, sehat, Bang? Iya, sehat lumayan. Aduh, saya rindu ketemu rindu saya bener. Saya berkali-kali bolak-balik Pekanbaru, Riau. Mau ketemu. Nah, udah punya domba di sini belum? Udahlah, udah. Luar biasa. Udah. Iya. Terus apa cerita ini? Mau Bu Sofi Masih- luar biasa. Masih bertahan atau mau dibaptis? Oh, jangan. Mau bertahan? Kalau nggak pakai baptis. Apakah mau bertahan dalam kemudah-mudahan? Ya. Bang Bima. Di antara 25 rasul, kenapa hanya satu rasul yang didoakan oleh umatnya? Yang mana itu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu sezaman dia lah. Sampai sekarang loh, Bang. Sampai sekarang jangan bilang sezaman dia. Bahkan abang apabila abang tidak berselawat, tidak membaca doa tersebut, doa abang tidak akan diterima. Jangan. Ya, memang di dalam konsep Islam itu sebenarnya nggak boleh ada kemusyrikan. Kemusyrikan itu menyekutukan Allah. Makanya itu kalau seorang Rasul itu nggak boleh dilebihi sebenarnya dari Allahnya. Tapi kenyataannya? Nah, itu kan kita nggak tahu, gini aja lah. Kan dari zaman 700 sampai sekarang itu kan 1400 tahun, Bang Pendi. Benar. Perkataan seminggu yang lalu sama yang sekarang itu bisa beda nilainya. Jadi pergeseran nilai tentang Tuhan ini bisa terjadi gitu loh, Bang Pendi. Dan saya bukan orang yang dalam arti kata, saya menganggap Rasul tuh ya memang ruh kudusnya ada waktu itu. Kalau sekarang kan kita nggak tahu. Dan satu-satunya ya, saya berpikir semalam nggak live ya. Saya semalam berpikir begini ya. Apakah Allah ada memerintahkan kepada saudara-saudara Muslim untuk berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan hadis? Ya. Atau itu hanya perintah Nabi Muhammad SAW untuk berpegang dua hal? Nah, saya cari dalam Al-Quran, saya ketik di Google, saya cari, adakah Allah menyuruh kita untuk berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis? Atau itu hanya perintah baginda berpegang pada dua hal? Iya, secara. Nah, habis itu, bisakah kita beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Nabi Muhammad? Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, karena atiullah amri minkum, sama dengan bahasa Yesus seperti ini. Kalau Tidak ada kalau yang sebelumnya bagaimana? Kalau yang sebelumnya bagaimana? Maksudnya? Saya belum menemukan ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyuruh kita berpegang pada dua hal, pada Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa Nabi Muhammad menyuruh untuk berpegang pada dua hal?
Paham tuh Bang Pendi. Jadi memang ketika seorang Rasul sudah diutus, dia sebagai legasi. Jadi kalau di surat apa itu mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah perkataan Allah juga. Di surat berapa itu Bang Pendi, tahu nggak di surat berapa itu? Yang jadi Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Nggak berani dia mengatakan sesuatu yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Allah itu pantang bagi dia, ya kan? Jadi Allah, Rasul dan Firman itu satu, gitu, wujudnya satu. Jadi berarti mau sama-samain dengan Alkitab, dengan iman Kristen. Yes, aku dan Bapa adalah satu. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Kami orang Kristen tidak bisa menerima Bapa tanpa menerima Yesus. Iya. Atau kami menerima Yesus saja tapi kami menolak Bapa, itu tidak bisa. Atau iman abang ikut-ikutan kami. Enggak, memang konseptualnya kayak gitu. Di dalam Islam pun ada di mana tertulis dalam Al-Quran begitu? Itu perkataan Rasulullah yang bahwa saya lupa, jarang buka Quran di surat berapa tuh, pokoknya juz 2930 lah, bahwa Muhammad tidak bisa berkata-kata sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah gitu. Itu kan klaimnya Muhammad, Bang Bima. Itu kan klaimnya Muhammad dalam Quran. Padahal Quran ini semuanya hadis. Bukan. Itu kan klaimnya Muhammad. Perkataan itu keluar dari mulut Muhammad nggak? Al-Quran, perintah Enggak. Allah. Perkataan tadi loh, tidaklah apa yang dikatakan aku itu adalah keluar dari selain dari apa. Itu kan perkataan Muhammad kan? Emangnya ada Oke, sekarang kita coba cek begini ya Bang Bima. Ketika Musa mengklaim dia itu menerima wahyu, mendapatkan firman, diutus oleh Allah ya. Dia dikasih tanda dan mujizat. Musa bilang begini sama Tuhan, nanti kalau orang Israel nggak percaya ya bahwa aku ini, Bang Pendi ngopi pula nih, nggak kedengeran. Sorry Kak, udah. Lanjut. Sebentar, karena aku live kan ini. Oke, siap Kak, siap, sorry. Kalau di YouTube nggak kedengeran. Jadi lalu Tuhan bilang begini, kamu dikasih signs and wonder, tanda-tanda dan mujizat. Dikasih mujizat supaya orang Israel itu percaya dia diutus. Ya. Nah, kemudian para nabi itu diberikan namanya nubuatan. Jadi bagaimana caranya mengecek nabi palsu dan nabi asli? Caranya adalah nubuatannya terjadi apa enggak, begitu. Karena tugasnya salah satu para nabi adalah bernubuat. Kenapa nubuatan? Karena Tuhan di dalam Alkitab itu mengklaim hanya Dia yang tahu masa depan. Sehingga Tuhan berkata begini, kalau seorang nabi itu bernubuat, dia kasih tahu nanti akan terjadi begini demi namaku, dan nubuatannya itu nggak terjadi, itu nabi palsu. Berarti dia nggak pernah dapat firman daripada aku. Tapi kalau yang dia sampaikan itu terjadi, berarti dia itu utusanku, dia benar-benar nabiku, dia benar-benar mendengarkan firmanku. Nah, itu caranya kita ngetes, caranya kita menguji. Nah, ketika Musa mendapatkan 10 hukum Taurat ya di dalam Alkitab kami, itu bangsa Israel mendengar suara Tuhan, Pak. Mereka melihat dan mereka ketakutan itu. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat 28 sampai dengan 32, di situ dikatakan bangsa lain manakah yang pernah mendengar suara Allahnya dan tetap hidup seperti kamu. Jadi Musa diberikan tanda-tanda, diberikan mujizat, kemudian disaksikan oleh seluruh bangsa Israel, sehingga ketika 10 hukum Taurat itu turun, orang Israel tahu itu hari apa, Pak. Mereka memperingatinya sebagai hari raya Pentakosta atau hari raya Shavuot, yaitu hari raya turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai, dan itu dirayakan tiap tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan. Tahu mereka kapan tanggalnya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Muhammad mengklaim saya menerima begini, dia mengklaim dia menerimanya dalam mimpi tanpa saksi. Ketika saya menyelidiki malam Lailatul Qadar, Muhammad mengklaim dia diperlihatkan dalam mimpi, kemudian dia dibuat lupa. Sehingga carilah sendiri pada malam-malam ganjil bulan terakhir bulan Ramadan. Dia nggak tahu kapan. Makanya ulama Anda nggak sepakat kapan itu malam Lailatul Qadar. Kalau malam Natal kami ngerti, Pak, kapan, karena Alkitab memberikan clue-nya kapan Yesus itu dilahirkan. Kalau pada waktu Musa menerima 10 hukum Taurat, pada waktu dia diutus, itu ditulis di dalam Alkitab kami dengan tanda-tanda, dengan mujizat. Di dalam Quran kan juga ditulis, Pak, Musa diberikan mujizat dan tanda-tanda. Nah, kemudian itu malam Lailatul Qadar.
Ya, ketika dia mengklaim dia menerima kitab, itu ternyata mimpi. Kemudian ketika dia menerima wahyu pertama di Gua Hira, itu mimpi, Pak. Ketika Isra Miraj itu mimpi. Nah, jadi ketika orang Kristen, Bapak baca bukunya Yohanes Damaskus, judulnya adalah The Heresy atau bidat-bidat. Ya, orang Yohanes Damaskus itu orang Arab, Pak. Dia orang Arab Kristen. Ya, dia berbahasa Arab. Bukunya bertulisan Arab. Ketika ditanya, bagaimana nabimu bisa menerima kitab ini yang dia klaim kitab ini berasal dari surga? Nabimu mengatakan dia menerimanya dalam tidurnya, dalam mimpi. Dia ketawa, Pak, satu Yohanes Damaskus, Pak. Kami orang Kristen ketawa kalau ada dengar seorang nabi menerima kitab dalam mimpi. Karena bukan hanya nabi Bapak saja yang mengakui dia menerima kitab dalam mimpi, tapi di dalam kekristenan itu ada satu bidat namanya gereja Mormon atau Mormonisme. Joseph Smith ini mengaku menerima kitab dalam mimpi. Dan ketika kita tanya kitabnya mana, nggak ada katanya. Dia menerimanya dalam bentuk lempengan emas. Kalau nabi Bapak menerimanya dalam bentuk lembaran-lembaran kulit. Itu yang nabi Anda klaim. Setiap nabi mendapatkan suhufan, lembaran-lembaran kitab. Kitabnya mana, nggak ada, Pak, karena nggak ada saksinya. Betul nggak? Malam Lailatul Qadar nggak ada saksinya. Isra Mi'raj saksinya siapa? Kalau Anda baca di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179 dan halaman 330, Isra Mi'raj halaman 330, 179 itu ketika dia menerima wahyu pertama. Halaman 330 Bapak baca di situ di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Dia sedang berada di rumah janda bernama Umi Hani dan dia mimpi dia di Isra Mi'rajkan. Gak ada saksi, Pak. Dan ketika orang pagan Quraisy mendengarkan itu, mereka banyak yang murtad nih pada waktu itu, banyak yang gak percaya. Bagaimana mungkin ini gak ada saksinya? Ketika Yesus mati, saksinya banyak, Pak. Ketika Yesus bangkit, saksinya banyak, Pak. Tentara-tentara itu menyaksikan yang menjaga kubur Yesus. Ya, ada 500 orang yang menyaksikan kebangkitan dia selama 40 hari berturut-turut. Tuhan itu menampakkan diri setelah dia bangkit. Saksinya 500 orang di dalam Alkitab kita, 1 Korintus 15. Ketika dia naik ke surga, itu saksinya 120 orang. Jadi kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga itu punya saksi dan mereka menuliskannya dalam kitab. Sehingga kami ini tidak bersyahadat, kami bersaksi, enggak. Tapi kami percaya, kami beriman akan apa yang ditulis oleh para rasul dan para nabi, kesaksian mereka. Karena itu para nabi dan para rasul berkata begini, Pak. Semua ini kami tuliskan kepadamu supaya kamu percaya dan memperoleh iman di dalam nama anak tunggal Allah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya kamu beroleh iman kepadanya. Kamilah saksi kematiannya. Kami menyaksikan bagaimana dia dihukum dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Bukti arkeologinya banyak, Pak. Kalau kita bicara sejarah kematian Yesus, bukti kebangkitannya pun adalah munculnya gereja. Kenapa? Karena ketika Yesus mati, dia bukan pemimpin politik, ya. Ketika Yesus mati, Bapak baca di dalam Alkitab, itu bubar, Pak, murid-muridnya jadi nelayan lagi. Tapi karena dia bangkit, lahirlah gereja. Mereka memberitakan Injil dengan berapi-api karena percaya kebangkitan Yesus. Mereka nggak takut mati. Kenapa? Karena mereka tahu, ketika aku disatukan dalam iman dengan Tuhan kami Yesus, kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Munculnya gereja, adanya gereja itu membuktikan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus mati, nggak ada gereja, Pak, bubar gereja, Pak. Bubar, Pak. Kekristenan itu nggak ada. Karena dia bukan pemimpin politik. Kami tidak mengikuti seorang nabi yang mati. Nah, tadi Bang Pendi sudah mengatakan bukti salah satu klaim Yesus bahwa dia bukan manusia seperti Anda dan saya. Yesus mengklaim begini, aku telah turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia, aku dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Buktinya adalah dia bangkit dan dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa. Kembali, artinya tadinya dia turun dari atas, Pak. Dia kalimatullah alqaha ila Maryam. Dia adalah kalimatnya Allah yang turun ke dalam rahim Maryam. Dia turun. Untuk apa? Untuk menebus kita, menyelamatkan. Itu misinya dia. Yesus berkata, untuk waktu dan saat seperti inilah aku datang dan dilahirkan. Supaya aku menyerahkan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu adalah tugas yang aku terima dari Bapakku. Itu perkataan Yesus. Memang dia datang untuk menebus kita, mati bagi kita. Setelah itu dia bangkit dan dia kembali ke tempat di mana dia berada. Dia berkata, aku kembali kepada Bapa, ke tempat di mana aku sebelumnya berada.
Karena dia bukan berasal dari manusia seperti Anda dan saya. Makanya kelahiran Yesus tidak sama. Dia bukanlah hasil reproduksi daripada Adam. Dia bukan hasil reproduksi dari spermanya Adam. Yesus adalah inkarnasi firman. Firman yang menjelma menjadi manusia. Firman yang turun di dalam rahim Maria, mengambil rupa seorang manusia. Anda mungkin hanya melihat kemanusiaannya, tetapi dia tidak punya dosa, Pak. Karena itu dia menjadi Tuhan. Ya, makanya tadi Bapak mengatakan aku tidak mungkin bisa beriman kepada Allah kalau aku tidak beriman kepada Muhammad. Anda kan tidak, kan Al-Quran berkata begini, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Durhaka kepada Rasul sama dengan durhaka kepada Allah. Anda nggak bisa membedakan mana Allah, mana Rasul, kan begitu. Sehingga Anda mengatakan Rasul Anda maksum. Enggak, Rasul Anda enggak maksum, Pak. Yang maksum itu hanya Tuhan Yesus. Al-Quran hanya mengatakan Isa satu-satunya anak yang suci. Tidak pernah dikatakan Muhammad itu suci, tidak punya dosa. Maka di dalam Quranmu dikatakan nanti dosa-dosamu akan diampuni, insya Allah, katanya begitu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosamu, wahai Muhammad. Kalau Isa tidak punya dosa, makanya Isa tidak pernah berdoa, jauhkanlah aku dari siksa kubur dan siksa neraka. Gak pernah, Pak Pima. Itu yang mesti Anda pikirkan. Itu mesti Anda pertimbangkan, ya. Amin. Oke, Bang. Itu konsepnya memang ya itu ala Bu Sopi lah. Kalau saya kan memang beda lagi Bu Sopi. Ya, saya juga punya penjelasan tentang kitab dan apa warta utama Yesus itu gitu. Jadi ada sebagian yang bisa saya terima, ada juga yang tidak gitu. Pada dasarnya dari alam ini diciptakan, ya itu tidak ada perubahan bagi kehendak dan perintah Allah. Bang Pima, ya. Bagi abang Yesus itu siapa? Iya, bagi saya tetap Rasul. Dia Rasul, dia tokoh. Dia tokoh pada zaman itu, saat itu, ya, di mana manusia dalam kegelapan yang dikuasai oleh pikiran dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke. Ketika Yesus mengatakan, "Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu," siapa yang bisa menyediakan tempat di surga bagi manusia? Yang kalau dalam Al-Quran itu Bang Pendi. Enggak. Alkitab. Ini kita bicara Alkitab. Bicara Yesus. Ketika Yesus berkata, "Aku pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada." Iya. Saya belum menemukan ada rasul yang lain, Bang, yang berani mengatakan seperti itu. Ya, sebenarnya itu karakter Allah itu Bang Pendi. Karakter Allah. Pada Yesus. Siapapun yang mengikut, yang ditunjuk oleh Allah menjadi Rasul di muka bumi, dialah sarana bagi manusia untuk. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad siapa yang tunjuk menjadi Rasul? Apakah beliau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus? Ya, dia kalau bahasa Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan sebuah wilayah Darussalam namanya. Itu perkataan Allah. Ya. Iya, dia tidak. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau untuk rahmat sekalian alam. Berarti untuk rahmat sekalian alam. Itu adalah kata Allah, bukan kata Nabi Muhammad, ya. Tetapi kalau Yesus sendiri yang berbicara. Yesus sendiri yang berkata, "Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu." Iya, betul. Itu semua Rasul pasti gitu, dia menjamin. Tidak. Kalau memang semua Rasul pasti begitu, Bang. Coba tunjukkan selain Yesus ada Rasul yang berkata seperti itu. Ada nggak yang berkata begini, Bang Pima? Pada akhir zaman, aku akan membangkitkan engkau dan memberikan hidup yang kekal. Ada nggak yang berani berkata begitu? Iya, itu saya paham bahasa itu Bu Sopi. Kehidupan yang kekal itu kalau bagi pribadi saya, pemahaman saya, memahami kitab itu adalah Yerusalem itu sendiri, Darussalam itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri sebenarnya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, Yesus berkata, "Aku akan membangkitkan kamu dari dalam kubur dan akan memberikan kamu hidup yang kekal." Pertanyaan saya, manusia mana yang bisa memberikan hidup yang kekal kalau kita ini mati semua, Pak? Kalau begini, izin Allah. Kok izin Allah? Mana ada Rasul aja nggak berani memberikan hidup yang kekal? Loh, iya itu makanya kita percaya Yesus itu Allah. Bagaimana mungkin Yesus berkata aku memberikan hidup yang kekal kalau dia sendiri tidak hidup kekal? Iya, tahu, paham. Katakanlah kita ikutin gaya Bang Pima, ya. Seizin Allah. Apakah Nabi Muhammad tidak diizinkan Allah? Izinnya bismillah lah. Bismillah. Bagaimana Nabi Muhammad berkata seperti itu? Ini kami ikutin gaya bicara Abang.
Semuanya itu atas izin Allah. Kan Mana? utusan, Mana? namanya Di mana? Muhammad memberikan hidup kekal dan membangkitkan mana? dari kubur. Mengapa Yesus mempunyai kuasa membangkitkan orang pada akhir zaman dari dalam kubur? Yesus berkata begini, pada akhir zaman kamu akan mendengar suara anak Allah dan aku akan membangkitkan kamu dari dalam kuburan. Siapa yang berkuasa membangkitkan manusia dari dalam kubur dan memberikan hidup kekal pada akhir zaman, Pak? konteks akhir zamannya ini Bu Sophie yang saya agak susah menjelaskannya. Kalau dalam Al-Quran itu sesungguhnya awal itu lebih baik daripada akhir gitu ya kan. Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada awal. Berarti berbicara kehidupan akhirat. Kalau saya nih sebagai Islam yang mungkin nggak tahulah apa, bagi saya kehidupan akhirat Bukan. itu. Pertanyaan saya adalah di dalam Quranmu siapa yang bisa membangkitkan orang pada, kan Anda percaya pada hari kebangkitan itu hari berbangkit, betul? Hari berbangkit itu Pada ya, hari kiamat. ketika datangnya Rasul ya. Iya, siapa yang bisa membangkitkan manusia nanti pada hari kiamat dari kuburan, Pak? Para nabi dan Rasul itu Rasul yang bisa. Di mana para rasulmu bisa membangkitkan Nah, manusia? Saya tanya, rasulmu Musa mati nggak? Siapa? Mati, dia mati. Mati. Nuh mati nggak? Mati. Ibrahim mati nggak? Mati semua. Nah, bagaimana orang mati bisa membangkitkan orang mati, Pak? Ya Yesus juga mati, Bu. Masa gak mati? Loh, Yesus mati. Kalau Yesus mati, iman Kristen bubar, Pak. Ya Allah. Kan udah Yesus ada berkata, Yesus mati, akulah bangkit, kebangkitan dan hidup. Mana bisa Yesus Iya. mati? Ini saya Kalau- bacakan Anda ya. Yesus berkata begini, Iya. akulah kebangkitan dan hidup. Barang betul. siapa percaya kepadaku tidak akan mengalami kematian. Betul. Kok betul? Pertanyaan saya, Pak, bagaimana mungkin orang yang tidak bangkit dari kubur bisa membangkitkan orang mati? Pertanyaan saya gini loh, saya ini mati, misalnya saya nih Sofiatul mati ya, saya dikubur. Lalu saya berjanji saya juga akan bangkitkan. Bagaimana saya yang mati di kubur saya bisa membangkitkan orang lain yang mati di kubur, Pak? Ya, kalau saya memahami yang itu kayak gini, Bung Sob, Oke, saya tanya, di mana ayatnya Muhammad yang mati bisa membangkitkan Anda dari dalam kubur pada hari kiamat? Ya, kalau saya bicara Rasul bisa menghidupkan orang mati, bahasanya seperti ini. Janganlah kamu menguburkan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Berarti maksudnya Saya begini. bukan itu. Pertanyaan Iya saya tahu. di mana Saya mau menjelaskan Muhammad? ini soal matinya itu Saya tadi, Bu. tanya, Pak, pada zaman Muhammadmu itu masih hidup, bisa Iya. nggak dia membangkitkan orang mati dari kubur? Semua Rasul pasti bisa, tapi dalam Mana? bukan Saya akan mati dalam buka fisik. kamera, saya akan bersyahadat sekarang kalau Muhammad Enggak, bisa bukan. membangkitkan orang mati dari dalam kubur. Iya begini maksudnya Bu Sophie, Rasul Maksud itu saya datang. begini, Pak Pima, Anda jangan berdusta. Saya nggak Ya. berdusta. Pada waktu Muhammad masih hidup saja, dia hanya bisa mematikan orang hidup, bukan menghidupkan orang mati. Apalagi sekarang Muhammad 1400 tahun mati. Bukan, pertanyaan saya masuk akal nggak? Pada waktu Enggak. Muhammad hidup saja, dia nggak bisa membangkitkan orang dari dalam kubur. Apalagi sekarang dia di kuburan gitu loh, Pak. Dan Iya, ini ini juga loh. Bu Sophie masih didoakan juga kan, ya Allah berilah tempat yang utama di sisimu. Makanya orang muslim setiap mengucapkan salam pembuka dalam sebuah ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amma ba'du. Mari kita panjatkan salawat kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah yang karena salawat dialah yang akan nanti menolong kita untuk masuk kepada surga. Bagaimana orang yang Baru mati berarti dan mereka berdua. bagaimana orang yang mati dan tidak selamat bisa Amin. membangkitkan kami yang mati juga, Pak. Ya harus orang yang hidup. Dia harus sudah bisa membuktikan bahwa dia sendiri bangkit dari kematian. Dia punya kuasa atas kematian. Makanya dikatakan, Alkitab berkata, dan musuh terakhir yang harus dikalahkan adalah dosa dan kematian. Yesus itu mengalahkan maut, Pak. Betul. Kalau cuma mengalahkan misalnya Jawab saya lagi berantem betul. sama Uni Rifa nih, saya mengalahkan Uni Rifa dalam debat, wah Sofiatul hebat, tapi Rifa mati, gue juga mati. Apa hebatnya? Kalau hanya bisa mengalahkan orang dalam pertandingan tinju, saya mengalahkan kamu dalam perlombaan lari, saya mengalahkan kamu dalam debat, wah saya menang, saya menang debat, tapi ujung-ujungnya mati. Yang terbesar adalah orang yang bisa mengalahkan kematian dengan cara apa? Bangkit dari kematian. Itu kemenangan yang besar. Itulah yang kami rayakan setiap hari Minggu, Pak. Kami merayakan kemenangan dan kebangkitan Yesus. Kami hari Minggu nggak pernah berdoa begini, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, jauhkanlah aku dari siksa neraka dan siksa kubur. Nggak pernah, betul nggak Timothy? Kami kalau hari Minggu, kami berdoa begini, di
Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak kekal. Dia bangkit. Itu sholat, Allah itu sholat bangkit. apa nyanyi? Kami nggak pernah nyanyi gini. Ya Ya, itu Allah, sholat apa aku tidak nyanyi? sanggup masuk ke surgamu. Aku juga tidak sanggup masuk ke nerakamu. Nawir, Jauhkanlah aku tenang, dari tenang. siksa kubur dan siksa. Nggak ada Pak orang Islam berdoa begitu. Nggak ada orang Islam doanya begitu. Iya, benar juga tuh Bu Sophie itu. Ya, cuma konteks saya memahami Alkitab itu nggak seperti itu, Bung Sophie. Jadi kalau bagi saya ini, warta utama Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah menegakkan kerajaan Allah. Dia bangkit setelah disalib, itu bangkit pergerakan dia. Karena apa? Dari dia disalib sampai dia bangkit, itu ada 30 tahun dia. Nah, bahkan di dalam Alkitab itu Wah, ada itu tertulis salah, itu salah. bahwa di dalam 30 tahun dia setelah disalib, dia menyiapkan pasukan dengan apa? Juallah Wah, jubah. ini dari mana Kalau ini ada ceritanya Bapak ini? pundi-pundimu, ya belilah pedang, katanya. Salah. Aku datang bukan membawa damai, aku datang membawa pedang. Baik, Membawa saya jawab, kesusahan. saya jawab. Gitu. Ketika- Jadi gini, ntar dulu, saya belum ngomong. Jadi Sebentar, konteks saya jawab. kebangkitan, Anda mengatakan konteks tadi dia kebangkitan menyiapkan gini, Bu Sophie. pasukan. Sebentar Bang Bima, satu-satu. Dia menyiapkan pasukan karena dia menyuruh Terus, murid-muridnya untuk menjual bekalnya membeli pedang. Bukan Iya. menyiapkan pasukan, Pak. Dia itu Pasukan, menggenapi nubuatan di dalam KB. kitab. Sebentar, diam dulu, Pak. Saya jelaskan, saya jawab. Dia itu menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya. Dia harus terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesus itu Pak dihukum salib. Dia dihukum bukan karena dia melakukan pemberontakan, melainkan dia dihukum karena dia menghujat, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengaku dia Allah itu sendiri. Ya, itu sebabnya ketika dia dihadapkan pada mahkamah agama, dia ngaku dia Allah loh. Ya, barang siapa yang mengaku dia Mesias, dia anak Allah, Allah dalam rupa manusia, dia harus dihukum mati. Tetapi karena pada waktu itu orang Yahudi itu berada di bawah jajahan Romawi, dia nggak bisa melakukan hukuman mati itu. Mereka nggak punya hak melakukan hukuman itu. Mereka ada hukuman rajam di dalam agama Yahudi, nggak ada hukuman salib. Lalu karena mereka tidak bisa menghukumi, mereka menghadapkannya pada Pontius Pilatus pada waktu itu yang berkuasa, prefektur Roma pada waktu itu yang berkuasa. Dan Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau urusan agamamu, dia mau ngaku dewa kek, dia mau ngaku Tuhan kek, dia mau ngaku Allah kek, itu urusanmu, itu urusan agamamu. Tapi dia tidak memberontak melawan kerajaan. Lalu orang Yahudi mengatakan apa? Dia mengaku dia raja. Baca itu dalam Alkitab kami. Padahal raja kami cuma satu, yaitu Kaisar. Jadi Yesus itu bisa dihukum mati di kayu salib atas dalam pemerintahan Pontius Pilatus di bawah prefektur Romawi dengan tuduhan pemberontakan terhadap negara. Dia dituduh dia mau menjadi raja, dia dituduh dia mau memberontak. Dan Anda lihat ketika Petrus memutus telinga kepala pasukan itu dengan pedang untuk membela Yesus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu, karena orang yang hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Anda salah ketika dia mengatakan Anda menyiapkan pasukan untuk membunuh. Para rasul tidak pernah mengangkat pedangnya untuk membawa orang masuk Kristen. Nggak seperti penyebaran Islam, Pak. Islam disebarkan dengan pedang. Bahkan Nabimu menaklukkan Mekah pada waktu Fatu Mekah 2 tahun sebelum dia mati dengan pedang. Ya, itulah sebabnya ketika Nabimu mati terjadi pemurtatan besar-besaran sehingga Abu Bakar melancarkan perang Ridha. Abu Bakar melancarkan perang melawan kemurtatan. Kenapa banyak orang murtad setelah Nabimu mati? Karena pada waktu Nabimu masih hidup, dia menaklukkan orang, memasukkan orang ke dalam Islam karena pedang, Pak, bukan karena iman. Anda baca di dalam Quran itu, iman belum masuk ke dalam hatimu, tapi katakanlah aslam taslam, kamu tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan selamat dari pedangku, kata Muhammad. Alkitab nggak pernah disebarkan dengan pedang, Pak. Bahkan para rasul itu dianiaya, dipenjara. Bapak baca tuh dalam kisah para rasul. Pernahkah Petrus berkata, barang siapa yang nggak masuk Kristen, gue bunuh lu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan membawa damai, membawa pedang, Anda baca di situ, dia membawa pemisahan antara orang Kristen dengan, contohnya Bang Pendi nih, pedang telah turun atas dia. Yesus datang membawa pedang atas hidupnya, betul nggak Bang Pendi? Anda dipisahkan dari keluargamu, Anda dipisahkan dari ibumu yang sangat kau kasihi, Anda dipisahkan dari keluargamu. Kenapa? Pedang telah turun. Anda baca itu, maka orang akan membunuh kamu, pedang akan datang ke atasmu. Dan orang akan membunuh kamu, dan ketika mereka membunuh, menganiaya kamu, mereka mengira mereka
Allahnya. Anda baca nggak itu? Yesus sungguh-sungguh datang membawa pedang, Pak. Tapi bukan kami yang membunuh orang. Orang akan membunuh kami. Pedang akan datang kepada kami. Nah, Anda nggak bisa baca Alkitab ternyata. Ya, Anda bicara tentang kerajaan-kerajaan dalam Quranmu. Tidak ada yang namanya Tuhanmu mendirikan kerajaan. Di mana dikatakan di dalam Quranmu, Tuhanmu mendirikan kerajaan sorga, Pak? Kalau saya bisa tunjukkan ayatnya, Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, et hasamayim ve'et haaretz. Dia mendirikan the kingdom of heaven. Karena itu, ketika Yesus datang, dia gak pernah bawa agama. Beda dengan dalam Quranmu. Allahmu bahkan bersyahadat di dalam Quran. Allahmu beragama Islam. Alkitab tidak, Pak. Yesus tidak pernah datang membawa agama. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga. That's the difference. Itu bedanya. Ya. Ayo apalagi saya jawab. Saya jawab Anda pertanyaan tentang Alkitab. Ya, terima kasih, tapi tetap konteksnya berbeda. Konkretnya seorang utusan gitu ya. Jadi jangan sia-sia juga Allah mengutus seorang rasul ke muka bumi cuma hanya untuk menghibur orang mati, cuma hanya untuk menyembuhkan orang sakit, dan lebih mulia daripada Musa yang berperang dan Muhammad yang berperang. Itu kan lucu kalau bagi saya. Musa itu Iya. membunuh bangsa raksasa. Anda baca di dalam Alkitab kami. Bentar dulu Bu Sophie, saya ngomong dulu ya. Jadi Enggak. Anda salah ketika mengatakan Musa membunuh untuk memasukkan orang ke dalam agama Yahudi. Bentar dulu. Saya ngomong. Bukan, Pak. Bapak konteksnya salah. Musa itu saya bukan berperang Sophie. merebut Maksud saya tanah bukan Bang Tendi, Kanaan. Ya. Iya, maksud saya gini Bang Bu Sophie, bukan Bukan. Saya tanya, Pak, di mana Musa berperang untuk mengkonvert orang masuk ke dalam agamanya? Di mana? Di mana ayatnya Musa menyebarkan agama Yahudi dengan pedang? Maksudnya gini Bu Sophie, musuh kita berdua ini bukanlah antar umat daripada keturunan Abraham atau generasi Ismail, tetapi musuh para nabi dan rasul itu adalah bangsa-bangsa besar yang tidak mengenal Allah. Itulah Di Musa. dalam Alkitab saya tidak. Di dalam Alkitab saya, musuh kita adalah penguasa-penguasa penghulu-penghulu di udara. Bukan manusia. Ada keliru. Kalau Yesus jelas itu bangsa-bangsa yang bahkan mereka menentang mau berperang dengan orang yang diurapi katanya. Itu di Lukas 4:24 kalau nggak salah itu. Jadi Enggak, jelas. itu di dalam Mazmur 2. Iya, Lukas juga ada itu 4 ya. Jadi Musa itu adalah penguasa saat itu. Yesus bahkan diuji oleh iblis, ya dibawa ke bukit, ditunjukkannya semua daratan itu untuk kamu itu semua, asalkan kamu tunduk sama aku. Berarti dia penguasa. Semua daratan. Semua Muhammad kerajaan juga sama. manusia di bumi ini, bukan semua daratan. Ya, Muhammad juga sama, diuji dia sama iblis, kamu berhenti berdakwah, aku jadikan kamu pemimpin Mekah, aku kasih kamu ini, katanya. Oke, ayatnya di mana itu Muhammad diuji sama iblis? Allazi dia sangat membenci. Baik, saya bukakan Quran. Di Quran ayat berapa, surat berapa Muhammad diuji sama iblis? Sebenarnya begini, Bunda Sophie. Jadi kalau saya tuh sudah sedih melihat apa yang kayak gini nih. Sedangkan saya memahami Al-Quran, Islam. Jangan kemana-mana, Pak, satu-satu. Tadi Bapak mengatakan sama, Muhammad juga diuji oleh iblis. Saya mau tanya, ayatnya di dalam Quran di mana Muhammad diuji oleh iblis? Di Al-Quran nggak ada, tetapi menunjukkan. Oh, nggak ada di Al-Quran. Justru yang ada di Quran adalah Muhammad menerima ayat-ayat dari setan, betul? Nggak, dulu saya ngomong yang gitu, Bu Sophie. Anda mengatakan tadi sama seperti Yesus dicobai oleh iblis, Ya. menunjukkan kerajaan manusia di dunia ini. Anda mengatakan Muhammad juga dicobai oleh iblis, betul? Apa saya salah dengar tadi nih Pak Erben sama Bang Timothy? Iya, Salah dengar saya? penguasa yang saat itu tuh. Jadi sesuatu Bukan. yang Anda mengatakan, Pak, satu-satu Pak. Anda mengatakan Muhammad diuji oleh iblis. Saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Nggak ada ternyata. Berarti Anda itu mengklaim sesuatu yang nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, betul? Bukan gitu. Jadi kalau di Quran itu surat Al-Furqan namanya. Al-Furqan ini karakter Allah. Tatkala yang Oke, saya buka surat Al-Furqan. maka yang batilnya. Al-Furqan ayat berapa? Ini Bu Sophie, tatkala seorang rasul Al-Furqan datang, ayat berapa tatkala seorang Muhammad rasul dicobai datang, oleh itu iblis, adalah- Pak? tak ada Surat 25 ayat berapa Ah. Muhammad dicobai oleh iblis? Bu Sophie diam dulu sekali. Tadi Bu Sophie banyak ngomong. Saya ikutin dengerin Enggak baik-baik. satu-satu. Saya kalau ngomong ada dasarnya. Ada ayatnya. Anda kalau ngomong nggak ada dasarnya. Mana Pak? Ayat berapa? Saya buka ini, saya buka Quran. Kan ada Surah dasarnya. 25 ayat berapa Muhammad dicobai oleh iblis? Bukan soal itu, maksudnya karakter Rasul itu antara Ini yang hak dan gimana yang sih? batil.
Dengar Ini dulu. Pak Erben, aku salah dengar apa enggak ya? Tadi dia mengatakan sama seperti Yang Yesus Rasul dicobai itu oleh iblis, hak dan Muhammad juga batil. dicobai oleh iblis. Betul nggak tadi ya dengarnya begitu? Jadi, Iya, ada samakan itu. Rasulullah Muhammad itu juga diuji oleh penguasa. Iya, Di mana mana, ayat di berapa? mana? Surat Penguasa Al-Baqarah iblis ayat kita berapa? habis Surat ada tanya, Al-Baqarah. bro. Namanya iblis juga. Ya Di Fir'aun, mana ayat bro. berapa? Fir'aun, iblis, Namrud itu tuh karakternya Tapi sama. kalau kok. di kerumuni Sama. jin ada. Walaku Bapak di surga. Iya, kalau di kerumuni jin ada, kalau menerima Iya, ayat-ayat itu setan aku. ada. Ya, Di surah jadi gini, An-Najm. musuh Bu Sopi itu bukan kami orang Islam atau Yahudi, tetapi Iya, penguasa Bang kegelapan, Bima. Bang Bima. penguasa Satu-satu. bangsa-bangsa. Surah Al-Furqan ayat berapa? Saya mau baca Muhammad dicobai iblis. Al-Furqan itu namanya pembeda atau batas. Kalau Aduh, bisa, mati. Saya sudah tahu itu, Bang. ya makanya saya Surah mental Al-Furqan ini- ayat berapa? Ayat berapa? Jadi, Ayatnya nomor mental berapa? seorang Rasul itu sama kayak pedang dia mentalnya. Dia membedakan antara yang hak dan Ini yang orang batil. ditanya apa, jawabannya apa ya? Saya saya tanya jelasin di dulu. Al-Furqan ayat berapa Ini. Muhammad dicobai iblis? Ayat berapa? Saya mau buka Quran. Percuma Bu Sopi saya kasih tahu ayat, Bu Sopi nggak paham. Perbedaan kebangkitan yang saya pahami di kitab dengan yang Bu Sopi paham. Saya itu nggak beda bicara jauh, kebangkitan, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu tadi mengatakan Muhammad Bu Sopi dicobai oleh kebangkitannya secara iblis. tahayul. Kamu Kalau saya tadi mau mengatakan kebangkitan Muhammad daripada dicobai visi risalah. iblis. Aduh Tuhanku Bapak. Dengerin Bang dulu, Edwin ngomongnya gimana ya? Aku susah kali ya. Musuh kita Bu Sopi itu adalah penguasa bangsa-bangsa iblis hari ini, bukan Bang Bima, iman daripada kamu Mila tadi Ibrahim. satu-satu. Kamu tadi mengatakan sama Sayang seperti saya. Yesus Sayang dicobai sama iblis. Bang Muhammad Fendi. juga Sayang dicobai sama iblis. Musuh Surah kita Al-Furqan, itu. kamu mengatakan ayat berapa? Saya mau nanya surah Al-Furqan ayat berapa? Muhammad Bu dicobai Sopi iblis. bacalah, pahamilah surat Al-Furqan itu. Artinya Tanya pembeda ayat batas. berapa? Quranmu itu kan Batas. antara ayat atas sama ayat bawah nggak nyambung kalau ngomong. Kalau yang nggak paham, kalau yang paham bisa lah, saya paham. Saya Bukan, Bang, yang masih surah dikit ayatnya, Bang. Al-Furqan ayat berapa sih Muhammad dicobai iblis? Coba bacakan sama saya. Surah Al-Furqan ayat berapa? coba ketiklah di situ di Google, Muhammad ditawarin Katanya jabatan. paham. Kok cari ke Google sekarang? Iya, itu. Kok jadi Google? Ini loh, yang aku Iya, temukan di dalam makanya Al-Furqan jadi begini ini ya. nih, Yang susah ditemukan di ngomongnya. dalam Pendi, Al-Furqan gimana nih, begini. Pendi? Sebentar, Bang Bima, yang ditemukan dalam Al-Quran. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Pertanyaan saya, Pak, emang ada rasul yang nggak makan makanan dan nggak ke pasar? Terus rasul ngapain sih ke pasar? Coba saya tanya Al-Furqan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dia memakan makanan, dia jajan dan ke pasar. Emang kira-kira ngapain tuh para rasul ke jajan dan ke pasar, Pak? Itu menunjukkan bahwa dia ana basarum mislukum. Saya manusia biasa seperti kamu, tanpa bimbingan Allah, petunjuk wahyu. Bukan, saya tanya. Saya bukan siapa-siapa, Mengapa nih manusia. kamu tadi suruh baca Al-Furqan, Muhammad dicobai iblis? Iya, Nggak ada itu tuh di yang dalam Al-Furqan. Sofi baca. Itu Yang ada justru begini nih. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul Betul, sebelummu, betul, melainkan betul. mereka jajan makanan dan ke Termasuk pasar. Yesus, Pertanyaan saya, kapan Yesus ke pasar lalu jajan makanan, Pak? Karena Yesus manusia. Kan katanya dua natur katanya. Bukan, saya tanya kapan Rasul sebelum Yesus salah satunya sebelum Muhammad kan Isa contoh lah. Pertanyaan Yesus saya, lah. di mana Isa jajan makanan di pasar? Kan dia jalan ke pasar, dia bahkan ngamuk-ngamuk itu di tempat jual beli Mana? uang itu Mana di dia ke Yerusalem. pasar, mana? Dia ngamuk itu mengamuk apa di Yerusalem Mana tunjukin sama saya Tukaran Quran uang ayat ayatnya. berapa Isa ke Dia pasar? masuk. Tunjukin nama saya Isa ke pasar ayat berapa? Kan Yesus masuk itu ke Yerusalem Enggak, jangan mengamuk-ngamuk. Alkitab yang mengklaim enggak pernah Pak, Alkitab tidak pernah mengklaim kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan mereka jajan makanan lalu ke pasar. Alkitab Iya, tidak itu bilang begitu. menunjukkan bahwa dia Saya punya natur. tanya di dalam Quranmu, Nah. di mana Isa Al-Masih jajan makanan di pasar? Mana? Lah ini ayat Quranmu, betul nggak Timothy? Aduh, lucu. Ini loh, lucu kalau ngomong Al-Furqan sama- ayat ini 20. pembodohan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka jajan makanan dan ke pasar-pasar. Jajan Iya, makanan di Rasul pasar, itu Pak. manusia Ya, pertanyaan biasa. saya, di mana dikatakan? Sekarang saya tanya, Adam itu rasul nggak? Adam itu rasul nggak? Iyalah.
Ya, di mana Adam pernah jajan makanan di pasar? Di pasar mana, Pak? Adam jajan Dia kan makanan. makan Bu Sophie, lucu Bu Sophie ini. Makanya kalau konteks kebangkitannya itu rohani, jadi nggak nyambung apa Al-Quran itu sama kitab itu. Enggak, saya tanya di Ini mana nggak logis gitu loh, mengatakan nggak logis Allah bahwa Yesus mengklaim itu. dia mengutus rasul-rasul untuk jajan makanan ke pasar-pasar. Bu Sophie, Yesus itu Allah manusia. bukan mengklaim dia mengutus rasul-rasul itu jajan makanan ke pasar-pasar. Itu menunjukkan gini loh, Ya, kebanyakan pasar orang, mana? Pasar mana? Adam ke pasar kebanyakan mana manusia coba? gini loh Bu Sophie, di At-Taubah itu Pasar mana? dikatakan Pasar Tanah Abang kah? Pasar mana coba? Adam ke pasar mana? di kitab di surat Al-Araf atau At-Taubah itu. Jadi Al-Araf ayat berapa Adam ke pasar? manusia ini mengklaim bahwa Rasul itu punya mukjizat. Manusia itu mengklaim bahwa Aduh, ini kemana-mana deh tadi. Iya, itu maksudnya Saya ayat tanyain yang pasar, Pak. Pasarnya mana pasar? itu namanya kamu nggak seiring, kamu egois Sophie. Ini cara dakwah kamu jelek gitu loh. Musuh kamu tuh bukan orang Aku Islam. belum berdakwah ini. Musuh Kalau aku udah kamu berdakwah itu, berjam-jam. Ini aku bertanya, bukan berdakwah. Musuh Yesus tuh Bang Eben, aku serahkan sama kamu deh. Aku capek nih, aku sambil minum. Ini aku minum surat Al-Ikhlas ayat nggak masuk 112. Sophie, nggak masuk Jadi ya. gini, Walam yakul bro. minuman sehat. Nih aku minum Nggak Pak surat masuk. Al-Ikhlas ayat. Oke, Pak, aku jadi minum gini, surat gini. Al-Ikhlas, Pak. Walam yakul minuman sehat. Aku lagi minum Yakul, Nggak Pak. apa-apa, itu hak Halo. Sophie. Jadi gini bro ya. Ya gimana. Jadi Isa dengan segala-galanya yang ada di Quranmu itu tidak bisa dihubungkan dengan apa yang ada di Alkitab. Siapa bilang? Bang Erben yang bilang. Kita validasi aja satu-satu. Nah, Semua yang mana? berbeda. Yang Semua mana? berbeda. Yang mana coba? Adam di Islam diciptakan di mana bro? Siapa? Adam. Menurut saya atau menurut manusia kebanyakan? Ya menurut kita mula. Menurut saya, emang dasarnya Quran. Iya, menurut kita mau bro. Kalau menurut kamu kan kamu nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau menurut saya Berdasarkan di kitab. Ali Imran 59 itu dia memang diciptakan dari tanah. Adam sama Oke. Isa itu dari tanah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Jadi di sini adalah dengan cara Allah, fa-nya prosesnya karena Allah barulah jadi dia. Jadi nggak ada di alam semesta ini segala sesuatu itu tanpa huruf fa. Fa itu adalah proses. Kalau Yang kamu saya dari tanya, huruf fa, Adam itu diciptakan di dari mana? tanah, dari muka Oke, bumi. kenapa di dalam Kan? kisah-kisah Islam itu Ya, dikatakan Pak Eben dia nggak tahu Pak manusia antara diciptakan di di mana surga? dan dibuat dari apa, dia nggak bisa bedakan. Di Iya. mana itu bicara tempat. Di mana Pak tempatnya, Prima. loh? Aduh, Di masya Allah. bumi, di mana lagi? Di Namanya bumi. Saripati tanah ya di bumi. Ah. Terus menurut Bang Erben Jadi dari apa? makanya Nah. kalau diskusi itu jangan modal bibir. Nah, coba Dengar buktikan menurut Bang pertanyaan. Erben dulu. Menurut Bang Erben dulu. Yang terus saya kayak gitu pelajari harusnya. tentang Islam bahwa manusia diciptakan di surga di Islam. Siapa Disuruh bilang? malaikat mengambil tanah dari dunia. Nah, siapa Bang Erben kemakan gosip daripada orang-orang yang tidak memahami Alkitab. Ini jailun Itu fil bukan ardi Alkitab yang saya bahas, ajaran Ini Islam. Lama-lama Bang Erben. udah masuk Bang Kristen Erben, ya pakai dengar Alkitab sekarang Iya. ya. Bang Erben. Di dalam Islam yang saya tanya, kau Iya, bicara itu Alkitab, kan kau perlu goblok diluruskan kau. juga. Perlu diluruskan Bang Aku Erben. kalau ngomong Ini itu, jailun yang fil saya ardi tanya di khalifah. dalam Islam, kau jawab di mana-mana. Iya, aku jawab nih. Ini Sebentar dulu. Di sampingmu itu ada tembok nggak di Aku situ? hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Di bumi Oke, menjadikan khalifah di muka bumi. Bukan Dia ngomong di mana itu? Di mana dia ngomong? Jailun fil ardi. Ya, ini Dia ngomong di mana itu? Itu ngomongnya di mana? 30. Nggak pernah penciptaan Adam itu di luar bumi. Nggak pernah Allah Oke. menciptakan. Ini Nama jailun. istri Adam siapa di dalam Jadi kalau Quran? misalnya kalau menciptakan Nama bahasa istri Arabnya, Adam siapa? Ini kholakokum. Kalau Ini menciptakan nama istri Adam kholakokum. siapa? Nama istri Adam? Nah, jadi nggak ada proses penciptaan Adam itu. Nama dari langit istri ke Adam bawah. siapa? Nggak Waduh, ada. ini orang kayaknya sedang Ya, sakit ini orang. enggak, maksudnya ngapa pernah nanya Nama istri Adam aja siapa? belum selesai. Adamnya belum selesai Bang Erben. Bang Nama Erben istri tahu Adam mana siapa? bahwa- Ya nggak tahu lah nama istri siapa. Oke, nama istri Adam tidak ada di Quran. Iya, saya nggak tahu nama istri siapa orang. Ya Ya, saya nggak udah, tahu oke. siapa. Jadi udah beda ya. Kalau di Alkitab Adam itu istrinya Hawa, jelas ada. Kalau di Quran Adam itu diciptakan dengan kun fayakun. Kalau di Alkitab dibentuk. Jadi berbeda ya. Nggak berbeda. Baru kalau kita Cuma baca lagi memahaminya nanti berbeda. penjelasannya Islam Memang- tentang Adam,
maka akan dikatakan bahwa Adam itu diciptakan di langit sana di surga, disuruh malaikat mengambil tanah dari dunia. Tanah ada dari Prancis, dari India, dari Turki, dari Arab, dibentuklah semuanya. Kemudian dihembuskanlah napas, waktu napas ada di tenggorokannya, maka dia ngomong Alhamdulillah. Itulah kisah-kisah Islam yang tak tahu berasal dari mana. Al-Quran tidak ada Iya. begitu. Yang ada itu menjadikan Nggak seorang ada. Adam seorang khalifah. Nah, Nggak dalam ada. menjadikan seorang khalifah dia butuh Ini pasangan. orang asal ngomong, nggak Oh, ada nggak datanya. Kok nggak ada? Coba Bukan baca di Al-Baqarah mana? Di 30. mana? Coba baca di Al-Baqarah mana? 30. Baca Al-Baqarah 30. Coba Al-Baqarah baca. 30. Ya, Oke, jangan kita pecah baca. kepalamu ya. Jangan pecah kepalamu Ya baca. tenang, kau kan anak kecilnya. Ngapain? Oke, kita baca. Ketika Tuhanmu menciptakan, oke, yang bicara di sini siapa? Siapa yang bicara di dalam Al-Baqarah 30 ini? Ingatlah ketika Tuhanmu, yang mau bicara siapa? Esensinya baca di esensinya. Enggak, kita bicara dulu satu-satu. Ayat ini kita bahas. Jadi Bro, Pak Pendi bisa dikasih di kolom besar? kesalahan daripada Enggak bisa, enggak bisa. Kau ditanya apa ini, lihat. Ya, Jadi ya. ini perkataan Allah atau perkataan siapa ini? Ingatlah Masa ketika dikatakan, ya, dengar ingatlah dulu, ketika Rasul berfirman. bibirmu itu diam dulu. Dengarin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Yang ngomong di sini siapa? Ya, Yang bicara di sini siapa ini? Allah, Jibril, atau Muhammad? iya Allah. Ya, Allah. Berarti Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Tuhan. iya. Kenapa tidak dikatakan, ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Iya. Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini sudah diketahui manusia kok. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padahal belum diciptakan. Iya, betul. Berarti Allahmu itu memberitahukan kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan di bumi. Kemudian para malaikat tahu bahwa manusia akan berdosa. Di sini berarti malaikat itu maha tahu. Berarti Allahmu itu setara dengan malaikat juga. Waduh. Kita lihat. Oh ya udah itu segitu doang itu. Segitu doang. Ini itu. baca. Enggak segitu doang itu. Ketika Gitu dan doang. ingatlah hai Muhammad ketika Tuhan berfirman pada mereka, sesungguhnya aku menjadikan kau tenang, kau jadikan di bumi itu orang-orang yang berbuat Gitu kerusakan, doang. yakni dengan Gitu berbuat doang. maksiat. Aduh, roti Ya. beragi ngomong ini. Ini lihat ini, jadi Roti kau asal beragi yang kamu ngomong. baca itu, aduh, kamu pahami itu roti beragi itu, aduh. Ini lihat ini, mana ada beragi. Ini lihat ini. Ketawa lagi. Setelah ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan adanya kelompok manusia yang ingkar atau kafir kepadanya, maka pada ayat ini Allah menjelaskan asal mula manusia sehingga menjadi kafir, yaitu kejadian pada Nabi Adam. Ingatlah wahai Rasul ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia. Di mana Allah berkata kepada malaikat? Di surga, bukan di bumi. Kawasan ngerocos saja kau. Di surga. Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke sampai hari kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah. Jadi Allah berbicara kepada malaikat di surga, bukan di bumi. Karena malaikat itu tempatnya di surga bagimu. Ya makanya saya bilang. Jadi kau asal ngomong beda. aja, wahai Rasul ceritakanlah kepada manusia ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Tuhanmu berfirman, Tuhannya Muhammad, tapi yang ngomong Allah. Harusnya ketika aku berfirman kepada para malaikat. Ini kok Tuhanmu berfirman? Bahasamu apa itu? Enggak jelas kamu. Di sini enggak ada dikatakan diciptakan manusia dengan kun fayakun. Kau bilang kun fayakun. Mana ada di sini kun fayakun? Mana ada kata kun fayakun? Coba, mana di sini kun fayakun? Manusia enggak diciptakan dengan kun fayakun kok. Manusia diciptakan dengan mengutus malaikat mengambil tanah di bumi, udah dibilang. Jadi kau adu ngerocos saja kau.
Paling nggak enak bicara kalau orang bertakia. Ya gini, giliran saya Bang Pendi ya. Enggak Jadi usah kau ini- ngomong. Jadi ayat ini bukan berbicara penciptaan, tetapi bagaimana kehendak Allah ingin menjadikan seorang khalifah pemimpin. Iya udah, di sekarang bumi. bagaimana manusia Kayak di mana gitu. diciptakan? Nah. Coba ayatnya di mana? Kalau di surat Ali Coba, Imran 5 di mana ayatnya manusia diciptakan? Di mana? Sampai santai lah. Enggak, Jadi jawab kalau dulu. diskusinya kalau udah dibantai. Di mana manusia diciptakan? Udah di apa, tenang dulu. Saya sesungguhnya Di misal mana penciptaan manusia Isa, tar dulu. diciptakan? Jawab Sesungguhnya dong, misal di mana? penciptaan Isa di sisi Allah adalah Di seperti mana penciptaan manusia Adam. diciptakan? Allah Jawab. menciptakan Jangan Adam dari ngerocos. tanah. Jawab Kemudian pertanyaan. Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah. Nah, ini di surat Ali Imran 59. Ini tentang penciptaan Isa. Baca Ali Tapi Imran 59. Sesungguhnya Bang Bima. misal penciptaan Isa Ali di Imran sisi 59 Allah baca dulu. adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan 59. Adam dan dari tanah. Kemudian Ini. Allah berfirman kepadanya, Ini jadilah seorang manusia. tos. Ini ngerocos ini. Maka jadilah Dari sini dia. aja udah ketahuan gagal. Bang Bima, Kenapa? Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Isa emang diciptakan dari tanah. Iyalah, dia manusia kan donatur. Kapan Isa diciptakan dari tanah? Kan dia donatur. Loh, Dia kan mana manusia dia juga. diciptakan dari tanah? Bang, ayat itu Bang, itu bertentangan dengan surah Ali Imran Bang. Ali Imran Iya. apa, Fendi? Ali Imran, coba Abang lihat Ali Nah, Imran. ini roti beragi. Tidak Bang, itu ayat tersebut sangat bertentangan dengan surah Ali Imran, di mana malaikat berkata, Isa itu Allah. Maryam mengandung seorang Itu bukan putra yang rohnya. bernama beda Bang, kalimat minhu, Isa itu kalimat daripada Allah Bang, bukan diciptakan dari tanah. Maka Ini juga Allah menciptakan benar, Adam Bang. dari tanah. Benar, Bang Kemudian Bima. Allah Coba berfirman Bang Bima pada lihat. dia. Ya, makanya saya bilang nggak masuk cerita kita kayak gini. Enggak Kalau masuk, bicara- karena ini Bagaimana yang bisa bertentangan. cerita Makanya berdasarkan bertentangan, narasi? Musuh kita itu iblis, penguasa. Enggak ada bukan sesama- apa kau itu bukan heran sesama yang ruh dibicarakan iman Quran Abraham. lari kau ke iblis. Ketahuan Kita kau ini iblis. anak generasi ruh Abraham. Aduh, Musuhnya enggak itu ada, adalah enggak iblis. ada. Abraham dengan Ibrahim berperang. beda. Musa Kau berperang. asal Muhammad ngerocos saja kau berperang. sampai ulama. Cuma Yesus lah dengan menghidupkan orang mati. Enggak ada. Ini mengobati lihat orang ini sakit, sesungguhnya hidupnya mulia. misal Gini, Isa di sisi Allah Makanya adalah harus dikatakan seperti di Matius Adam. 23-25 itu Allah perpisahan. menciptakan Itu Adam adalah dari tanah. perpisahan antara yang Isa emang hakiki dari dan batil. tanah. Isa itu Betul. dari ruh Allah kok. Bang Pima, gini, malam besok Bang Pima hadir lagi, kita bicara antara Isa dan penciptaan Isa dan Adam. Ya, Abang Nggak pakai nyambung data. ngomong sama Gini dia, loh, gini nggak ada loh ya. datanya. Pendi gini loh. Kamu tahu air nggak? Air Tahu. itu bisa menjadi es, air itu bisa menjadi uap, air itu bisa menjadi yang lainnya. Tetapi dia tetap air, gitu loh. Ya, Nah, sama dengan antara Allah, Yesus dan Firman. Tapi tetap Allah. Nggak ada Yesusnya yang kau jadi asal Tuhan. itu sampah Paham nggak? lagi. Jadi tiga Sampah wujudnya ini satu. orang sampah, Jadi tiga sampah. wujudnya satu. Air bisa Sampah, berubah sampah. Bang menjadi es. Bima, Mana malam besok, ada? malam besok kita lanjut Kau berdua Bang. sakit jiwa kau. Malam Nggak besok kita nyambung lanjut ngomong berdua sama mengenai- Ada konteks kebangkitan yang dipahami orang Kristen hari ini itu kebangkitan yang Isa itu sia-sia. adalah ruh Allah. Kebangkitan Udah yang dibilang. dimaksud di dalam Alkitab itu kebangkitan misi risalah Allah. Bang Itu dia. Pima. Ya, Malam bahwa besok kita kerajaan bicara. Allah itu harus tegak di muka bumi seperti di sorga. Sorga yang dimaksud oleh Yesus adalah alam semesta ini. Karena Pak Aisyah. Allah, Ngaco. Allah Bapak. Bang Allah Bima, Bang Bapak. Bima. Loh, dia ala bapak lagi. Iya, Mana Allah ada Bapak Quran, lah ala yang bapak. berkuasa. Bang Bima, Allah saya Bapak lah tanya, yang saya tanya. berkuasa. Ini Bang Bima, aku gini, ngomong. gini. bentar Bang Eben, Bang Ali Eben, Imran. bentar. Bang Prima, aku tanya. Kamu tadi mengatakan Isa sama dengan Adam. Pertanyaan saya, di mana Adam disebut sebagai kalimatullah dan rohullah? Nah, gimana? Isa itu kan gelarnya adalah kalimatullah, kalamnya Allah dan rohullah, rohnya Allah. Di mana Adam disebut kalimatullah dan rohullah? Bunda Sopi, kadang-kadang bahasa kayak gitu tidak harus ada saklek atau Muter. Kamu kebiasaan bukan tawak kayak sih. gitu. Jadinya Kalau muter. sesuatu yang datang ini loh Bu Sopi. Ini. Nah, kebiasaan Ketika muter. malaikat Susah ketika ngomongnya malaikat kalau orang- berkata, ini lihat, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimah darinya. Betul. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Tanda kurung nggak ada. Tanda kurung nggak ada. Kalau betul Bang, berarti kan berbeda penciptaan Iya, Isa dan beda. penciptaan Isa dan Isa Adam. itu dari kalimah. Oke, kita darinya. Bang Pima, besok kita lanjut lagi berdua ya. Abang sehat-sehat ya.
Ya aman itu. Cuma kasih tahu ya, Rasulullah Muhammad itu dikatakan khataman nabiin. Kenapa? Karena dia menggenapi akhlak. Nggak ada yang digenapi. Nggak ada yang itu digenapi. sudah salah itu abang. Nggak ada yang digenapi. Yang ada itu dirubah. Nanti kita sambung lagi Bang Yang Bima. ada dirubah, bukan digenapi bro ya. Kau asal ngerocos saja, kau modal bibir, modal tenggorokan. Ini semua ini nggak ada ini. Ini kita baca bahasa Arabnya ini. Lihat ya. Ketika berkata para malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira dengan kalimat darinya. Namanya Al-Masih Sabtura Maryam, seorang terkemuka dunia dan akhirat, dan salah seorang orang yang dekatkan. Gak ada di sini dikatakan Iya, Isa itu diciptakan di sini. betul. Ditambahkan Makanya bayi. kalau ayat itu yang mereka pakai itu bertentangan dengan surat tersebut. Oke, Bro Marwan silakan. Saya tidak berhubungan dengan itu. Kalau mau saya makna keesaan Tuhan dalam Kristen, pemahaman keesaan Tuhan dalam Kristen itu gimana? Ya di dalam Kristen itu Allah itu Esa. Esa itu artinya satu dan hanya satu-satunya, tidak ada yang lain selain Dia. Allah yang Esa itu mewahyukan dirinya melalui firman yang teofani dan inkarnasi, dan juga mewahyukan dirinya melalui rohnya yang diutus menyertai dan mengurapi umat-umat pilihannya. Jadi nggak ada Allah itu. Sekarang di dalam Quran coba, di mana ada Allah itu Isa dalam Quran? Ada nggak Allah itu Isa dalam Quran? Dalam surat Al-Ikhlas, Oke, nggak ada di situ kata Isa di Al-Ikhlas. coba Yang dibaca. ada di situ Ahad. Pak, di Ahad itu apa artinya? Ahad itu pertama. Ini lihat ini. Itu artinya esa. Seorang, ini lihat ini seorang ini. Dan tiada baginya yang setara, seorang. Ini seorang ini, orang. Tiada setara berarti tidak ada bandingan. Tiada bandingan itu Iya, namanya tapi esa. Ahad itu bukan, nggak ada di situ kata Isa, yang ada di situ Ahad. Tidak ada setara, itu artinya Ini kau langsung takia, kau lihat ini kata Ahad. Allah takiat. Kata Ahad itu seseorang. Jadi Allah itu seseorang. Setara itu artinya dimanapun ditanya Yang saya tidak tanya, bandingan. enggak seseorang, Tidak bandingan. bukan sehat. Ahad itu hari Ahad, Minggu itu hari Minggu pertama. Iya, kalau artinya satu, kalau Isa artinya dengan satu, Ahad beda. Isa dengan Ahad beda. Isa itu satu, Ahad itu pertama, satu hari pertama Minggu itu. satu bisa juga nggak apa-apa. Enggak ada di sini kata Ehad, yang ada kata Ahad. Coba baca Arabnya nih. Ada nggak di sini bahasa ini? Ini menurut kamu apa artinya? Esa Ini atau Ahad satu? ini. Enggak, menurut kamu itu Ahad apa itu hari artinya? Minggu pertama seseorang. Pertama, Iya pertama, bukan satu artinya. bukan satu. Isa baru satu. Coba dilihat. Ini klik ini lihat klik, kita lihat di sini seseorang. Kata ini digunakan kurang lebih 88 kali dalam Oke, Quran. tunggal lah seorang. 88 kali ini seseorang, ini lihat Ali Imran 73 Ahad. Tunggal lah artinya. Itu seseorang diartikan ini semua. Jadi artinya apa itu? Tunggal bukan? Ahad itu seseorang, gundul, udah dibilang ini, lihat ini di dalam bahasa Arab. Jadi kata Esa itu Iya, ada sinonimnya gundul. ini Bodoh. kata yang sama, lihat ini kata yang sama 85 kali. Lihat Maka jangan masing-masing. kau sembah setan kau. Bodoh. Sembah setan. Lihat data di depanmu, lihat data di mulut kamu depanmu seperti ini. itu Marwan? Ini data di depanmu, lihat ini. Kenapa mulut Lihat kamu Marwan ini. seperti itu? Ini kita klik, lihat, kita klik ya. Ini. Marwan kepanasan ya, orang Aceh dia Ini, Bapak Ibu. lihat ini, datamu lihat ini. Jadi tidak ada kata Isa di situ, yang ada kata Ahad. Ahad itu pertama atau seseorang. Ini lihat ini. Seorang dari kalian, salah seorang dari kedua itu Ahad. Salah seorang. Orang Aceh dia Bapak Ibu, si namanya Marwan. Ya. Iya, salah satu dari seseorang. Tadi kita mau minta kepada dia bagaimana dia menjelaskan keesahan Tuhannya. Pasti nggak bisa. Hanya bisa itu bertanya. Bang Pima, minta maaf. Kita besok Bang Pima ya. Bang Pima naik lagi Bang. Dan besok kita sharing berdua. Saya minta maaf. Bang Pima naik dulu sebentar.
kata ahad itu seorang. Ini perhatikan ini saya tunjukkan datanya. Iya. Gimana Pen? Bang, malam besok kita ya. Ya jam berapa? Begitu saya buka live, abang langsung naik. Tapi jangan langsung naik, tunggulah setengah jam setelah saya live. Iya, ya. Ya. Tentang apa tadi itu? Tentang penciptaan Isa Al-Masih dan Nabi Adam. Iya. Oke? Boleh. Oke, terima kasih Bang ya. Abang turun atau saya turunkan? Ya, turunkanlah. Saya minta nomor WA dulu lah. Nggak usah, di sini aja. Di DM aja, nggak bisa di sini. Oke. Ya sudah. Ya, nanti saya DM ya. Ya, oke. Ya. Oke, Bang. Baru Jadi sebentar. ya, Lanjut ini Pak kan, Evan. Lanjut Pak Evan. Ini kan makanya walaupun kita nggak bisa baca Arab, tapi kita nggak bisa dikibulin orang. Bisa kok Kusari nanti ini pakai apa ini? Apa Quran korpus? Lihat semua kata-kata ini bisa muncul. Ini lihat ini. Semua dari 88 kali digunakan itu yang diartikan itu Isa ahad itu hanya satu kata, yaitu yang dia ini Maha Isa. Mana ada Maha Isa di situ dialihkan artinya. Kenapa di dalam ayat 1 diartikan itu Maha Isa, tapi di ayat 4 itu seseorang, padahal katanya sama loh ini nih. Kata sama semua, hurufnya sama. Bahasa Arabnya ini, hurufnya itu tajwidnya, harokatnya sama semua ini. Ini kabar marfu juga. Isim nakira sama, tapi kok bisa artinya sama? Hurufnya sama, isim nakiranya sama, semuanya cara bacanya sama, tapi artinya kok beda? Parah. Iya. Oh, ada Abu Salwa ini. Pak Irben, terima kasih Pak Irben. Ya. Kak Sofi. Halo Kak Sofi. Dia tadi kayaknya cari minum. Aduh. Kak Sofi, ini Abu Salwa nih yang malam kemarin. Halo Abu, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat Abu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mau Mas lanjut. Arban tadi kayaknya kesusahan tuh memahami walamnya kalau kufuwan ahad. Silakan sama Bang Irben. Saya pikir mau lanjut dengan yang topik malam kemarin, tapi nggak apa-apa. Ini aja. Ini kita bebas nanti aja, Mas. Oke, siap Abu. Ini semua di dalam data Quran 88 kali artinya paling banyak itu adalah seseorang. Dan ini bentuk isim nakirah. Tapi untuk ayat 1 diartikan Maha Isa, tapi ayat 4 jadi seseorang. Kenapa? Di surah yang sama, hurufnya sama, tanda bacanya sama semua, ahad. Tapi diartikan seseorang di sini kok Maha Isa. Kalau kita cari dalam bahasa Arab Maha Isa, enggak ahad artinya Maha Isa. Siap, boleh ditanggapi. Ini di bawah kalau Maha Isa itu artinya ahadun ahad. Mana ada ahadun ahad Maha Isa? Boleh ditanggapi, Bang. Ya silakan. Sebelumnya ya, ahad dalam bahasa Arab ya, itu menunjukkan ya bilangan ya. 1, 2, 3 ya. Nanti juga ada Pak al-awwal yang menunjukkan sifat ya, menunjukkan sifat yang pertama misalnya. Jadi ahad itu secara bahasa itu artinya ya 1. Dan konteksnya kan sebab nuzulnya ayat kan ketika orang Quraisy bilang siflana rabbak ya, sifatilah bagi kami Rabbu wahai Muhammad, maka dikatakan bahwa Allah itu adalah. Bapak sepertinya salah Pak. Yang saya tahu 1 itu dalam bahasa Arab wahid loh. Iya, Jangan bohong Bapak. Coba di kamus bahasa mana Pak ahad itu 1, coba tunjukkan. ahad itu 1, Mas. Enggak, ahad itu bukan 1, itu seorang atau pertama. Maka dalam Kalau 1 itu wahid Pak, wahid.
maaf ya. Jadi ahad, makanya kita dalam bahasa Arab tuh ahad itu minggu kan. Ifnan itu 2. Bapak ini nggak konsisten Bapak ini. Masa artinya 1. Ini lihat seseorang ini. Itu, tapi kan itu lihat di itu 88 kali digunakan kata ini dalam Quran. Itu diartikan seseorang. Kalau 1 ya, itu maaf. Pak wahid Pak. Lihat, seseorang Contoh itu, namanya misalnya, Hidayah Nur Wahid. Nomor 1 Wahid. bentar ya, anak-anak kasih yang seseorang ya contohnya. Makanya itulah bahasa Arab itu sesuai dengan konteksnya. Jadi Mana ada kita sesuai ngartikan dengan satu, konteksnya lagi di kapan sini. kita ngartikan apa? Itu seseorang, lihat nih. Ya. Lihat di surat Taubah. Surat Taubah. Ini dulu di sini Pak konteksnya Ya, Pak. sama ini. Saya Di sini ingin kata ahad kok menjelaskan. diartikan seseorang, di atas kok Maha Esa. Lihat kalau ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, itu artinya apa? Biar Mas. Ini ahad Tidak ada. seseorang. Dan tidak ada seorang, Ini dan tiada baginya yang setara seorang. ya, seseorang pun yang setara dengan Allah kan? Setara baginya. Tapi makanya nggak ada sesuatu apapun itu nggak ada yang setara Iya, dengan kenapa di sini ahad, tapi di sini kok Maha Esa? Dari mana ceritanya? Allah. Nah, Maha Esa itu kalau bahasa Arabnya asal bukan ahad. Mas, asal katanya kan ahad. Ahad itu satu Mas. Maha Esa itu al-wahid waluhid. Itu bahasa Arabnya. Kalau Maha Esa itu al-wahid waluhid. Wahid juga satu, ahad juga Enggak satu. bisa. Ini lihat ini, saya pakai kamus ini. Jadi jangan asal ngomong, lihat. Maha Esa itu al-wahid waluhid itu. Ya udah tulis itu, tulis ahad coba. Tulis ahad. Mana ada ahad di sini tulis? Kau gimana sih? Mas tulis ahad, ahad yang bahasa Arabnya tulis ahad, nanti akan muncul. Ya ada, udah ditunjukkan di sini ahad seseorang. Gimana sih? Saya nulis yang di Ya tulislah, tulis. itu juga bukan Ahad Mas. itu bisa juga hari Minggu pertama itu. Jangan di Google Translate. Ya udah kau tunjukkan kamu saja. Ya benar ya, tunjuk kamus ya. Sambil Tunjukkan nunggu, kamu semua. sambil nunggu saya izin turun ya Bang Pendi sama Pak Erben. Mohon maaf nggak bisa lah, soalnya besok saya. Oke. Saya mau minta izin dong untuk Bang Pendi, kawan-kawan. Siap. Jika bisa akun saya yang baru ini di follow, karena kalau saya naik lagi nanti saya nggak bisa open cam. Karena ini baru akun baru. Akun lama itu susah sangat susah sekali mau akses live di komanya Bang Pendi dan kawan-kawan lainnya. Oke, mohon bantuannya ya. Oke teman-teman, tolong di follow akunnya Bang Timothy ya. Iya, jadi kalau Kita open ada cam nanti- 600 kita di sini, kita follow semua Brother Timothy. Saya sudah follow. Oke, thank you semua, thank you ya Bang Pendi. Kalau gitu saya izin turun ya. Jangan dulu biar di follow dulu. Lagi di follow Oke, nih. oke. Lagi di follow. Oke teman-teman, lanjut. Seorang. Lanjut follow terus sampai tembus 200. Tembus 200. Yes. Terus. Tembus 200. Jangan bertahan 100. Tembus. Oke, tembus 200. Coba bukain kameranya Bang ya. Tembus 200. Oke, sudah 200. Oke, thank you semua, thank you. Udah kalau gitu saya izin turun ya Bang Pendi. Tunggu. Itu masih di follow nih, masih di follow. Kita ada 746, tolong follow Bang Timothy ya. Tunggu sebentar, brother. Nah, follow Brother Timothy sebentar. Don, oke Kak Dinia, oke semuanya. Sudah bro, oke siap. Terima kasih semuanya ya. Oke, brother. Oke. Masih berlanjut. Tunggu, masih berlanjut. Oke, brother. Udah kalau gitu lanjut ya. Saya izin turun. Maaf ya nggak bisa ini sampai habis. Oke, shalom semua. Salam Tuhan berkati.
Siap ini Mas Adman. Lihat ini ada ahad. Al-ahadu al-wahidu wa huwa awwalul adadi. Al-ahad sama dengan itu ya, titik dua. Al-wahidu wa huwa awwalul adadi. Dan dia Surah berapa itu kau baca itu? bukan surat, ini kamus. Kamus online loh. Namanya kamus Ma'ani. Ma'ani ini kamus nih, baru kamus nih. Oh. Ahad artinya wahid. Bahkan itu Mana ada apa? ahad artinya wahid, aduh. Ini loh. Al-ahadu titik dua sama dengan itu ya bahasa Arab. Al-wahidu. Iya, al-wahid kan, bukan wahid kan, bukan ahad kan. Itu loh, al-ahad sama dengan wahid. Iya, al-ahad sama wahid. Al-ahad udah beda, ahad dengan al-ahad. Itu dikasih alif lam saja, Mas. Aduh bro. Gimana? Ya. Mana ada al-ahad dengan wahid. Ahad dengan al-ahad aja beda. Ya udah itu tinggal dihapus itunya ya, tinggal dihapus alif Aduh lamnya. kalian itu. Jadi tidak ada di dalam Quran mengatakan Allah itu. Ditambahkan sendiri itu, Bang Erben. Bukan, lihat ini kamus ya Allah. Siapa mana? Kita lihat ini kamus. Kita lihat di kamus. Al-ahadu al-wahidu. Ya kita hapus itunya nggak apa-apa. Ahadun sama dengan wahidun. Ya ahadun dengan ahad. Sama. Mana ada sama, aduh. Allah Ustaz. Coba kau baca kenapa di ayat 4 di situ kok jadi bisa satu apa di situ wahid kok jadi seseorang. Lihat ini, malah di atasnya ada keterangan lagi, ada bonusan. Coba baca dulu itu 100 apa ya, Al-Ikhlas 4. Kenapa di situ jadi seseorang? Lihat ini, biar ada bonusnya. Maaf. Ini ada ayatnya sekalian ya. Kalian asal ngomong aja kalian itu. Maaf ini Bang. Al-ahadu, ya kan? Al-ahadu ismun min asma'illahil husna. Jadi ahad itu adalah salah satu nama-nama Allah. Ya, al-ahad Bang ya. Artinya apa Bang? Artinya al-fardul ladzi la syabiha lahu wa la nadhir. Ialah ya, sesuatu yang tidak ada serupa dan tidak ada yang sama dengannya. Ya, Oke, sekarang saya tanya, Allahmu punya otak enggak? apa? Allahmu punya otak enggak? Allah Maha tahu. Loh, saya tanya ada otak apa enggak? Jadi kita itu di dalam Islam Bang, ya. Kalau Allah bilang ada, kita tetapkan. Kalau Allah tidak berbicara secara Oke, sekarang saya tanya sama kau, tunjukkan dulu literatur Islam, literatur di luar Islam yang membuktikan bahwa Allahmu itu ada di luar Islam. di luar Islam, Iya, membuktikan bahwa Allahmu itu ada loh, di zaman Nabimu. ya banyak kalau kita bicara masalah bukti. Ya udah, tunjukkan aja literaturnya mana, buktinya bahwa Allahmu ada dan Nabimu ada di Ya, zaman Nabimu, misalnya, literatur di luar Islam. Kenapa harus di luar Islam Bang? Ya harus itu dong, itu buktinya historis. Kita buktikan agama kan sesuai. Nanti kalau disebut sejarawan Islam, Sejarah Islam siapa yang nulis sejarah Islam? Coba siapa yang nulis sejarah Islam? ya kayak misalnya Syekh Mubarak Furi. Oke, Ya, sama Marokowir itu tahun berapa? ya dia asal hadis. Iya, tahun berapa dia hidup itu, secara Marokowir itu? Abad ke 20-an sekitar. Nah, abad 20-an, Muhammad hidup di abad 7. Kok bisa jaraknya 13 abad? Semua. Iya, kenapa sejarah Muhammad baru ditulis 13 abad kemudian? Itu yang
yang masa-masa sekarang, masa modern. Coba bagaimana kamu memvalidasi data itu kalau sejarahnya itu baru ditulis abad 19, jaraknya 13 abad. Jadi, Coba mikir dulu. nggak semuanya di abad sekarang, Bang. Ada Ya yang udah, abad berapa yang paling dekat? kayak misalnya Bidayah wan Nihayah itu tentang apa? Ibnu Katsir itu juga isinya tentang apa? Iya, Ibnu Katsir. Tahun berapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sekitar abad-abad 6 Hijriah ya. Mana ada 6 Hijriah, abad 6, berarti 600 tahun setelah kemudian. Kok bisa 600 tahun baru ditulis? Semuanya dengan sanad, Bang ya. Semuanya dengan sanad. Iya, sanatnya itu bagaimana kamu memvalidasi sanat? Orang cerita ke cerita? Udah mati orangnya. Coba, sanat pertama, sanat kedua, sanat ketiga udah mati. Kok bisa tahu? Justru di Islam itu semua kau pusing sudah. Bang. Jadi Contoh hadis Sahih Bukhari, hadis yang paling dekat. Sahih Bukhari nggak pernah ketemu Muhammad, nggak pernah ke tanah Arab. Dia orang Uzbekistan. Ya jauh. Bagaimana dia mensortir 700.000 hadis? Jauh setelah Muhammad lahirnya Iya, Bukhari. 200-an tahun. Bagaimana kamu bisa memvalidasi itu lagi? Dari 700.000 hadis menjadi 7.000 sekian. jadi Seorang diri gimana itu coba? siap, boleh ditanggapi, Bang ya? Nah, Jadi masalah ilmu hadis justru malah ilmu yang sangat ketat itu dalam Islam, Bang ya. Nggak semua orang bisa masuk, nggak harus dibutuhkan apa, hafalan yang kuat, ya, agama yang baik, sehingga dia bisa meriwayatkan satu hadis dari hadis Rasulullah. Dan semua nama-namanya itu tercatat rapi di biografi kitab kaum muslimin. Misalnya kitab Al-Wafayat. Jadi semua yang meriwayatkan hadis kayak di Imam Bukhari misalnya ya. Di Imam Bukhari itu bahkan syaratnya itu sangat ketat. Seorang bisa meriwayatkan hadis itu disyaratkan harus mendengar dari orang yang berucap hadis. Selain syarat-syarat, misalnya dia harus kuat hafalannya, baik agamanya, ya. Kemudian tidak pernah terkenal dia berbuat kefasikan misalnya. Dan itu semua itu bisa diuji, Bang ya. Jadi semua itu bisa diuji keabsahannya. Ya. Salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya kontradiksi di antara kitab-kitab tersebut. Enggak menjawab, bro. Yang kutanya bagaimana kamu bisa membuktikan itu? Orang jaraknya 200 tahun. Saya Bukhari nggak pernah ketemu Muhammad. Bahkan Iya. data-data hadis yang 700.000 itu di mana catatannya sekarang juga nggak bisa kau buktikan. Lihat, Mas, Gimana sih? Sanad yang misalnya terkenal ya dari Ibnu Umar misalnya, dari Ibnu Umar dari Yang saya tanya sanatnya itu bagaimana kau bisa memvalidasi, bro? Iya, setiap nama-nama dari pelafaz hadis dari zaman ke zaman itu semuanya bisa diklarifikasi orangnya, Mas. Di mana bisa divalidasi? Orang jaraknya 200 tahun. Kau pikirnya bisa divalidasi lagi 200 tahun? Kan dikumpulkan nama-nama Iya, orang. bagaimana cara mengumpulkan? Yang dikumpulkan kertasnya atau dikumpulkan orangnya? Dikumpulkan orangnya, dikumpulkan Loh, maksudnya. orangnya dikumpulkan udah mati. Iya, Orangnya udah Tuhan, mati. 200 tahun orangnya. kemudian orangnya sudah mati, Bang. Aduh, sakit sudah. Jadi orang-orangnya Gimana cara dikumpulkan orang sementara orangnya sudah jaraknya saja 200 tahun dari baginda. Jadi nama-namanya itu, Mas, nama-namanya itu ya semua tercatat Nama-namanya dikumpulkan ya dari Tuhan, sejak ampun. zamannya sahabat, tabiin. Terus dari mana kita tahu orang itu namanya, nama orang yang kita kumpulkan, dari mana kita tahu kalau orang tersebut itu benar-benar yang bisa dipercaya? Iya, makanya dia diuji. Apanya yang diuji orang yang sudah mati? Jadi riwayatnya itu dari sahabat misalnya, dari sahabat ke tabiin. 200 tahun. Sahabat tabi'in itu udah mati semua. 200 tahun. Enggak ada. Oh, coba satu saja yang masih hidup, yang bisa dijadikan barang alat bukti untuk dikumpulkan oleh
Saya Bukhari. Bukhari. Lihat, Bukhari kan memang berguru dengan imam-imam di atasnya, Mas. Kita nggak Imam- mengatakan Bukhari ketemu Nabi, tidak. Imam di atasnya. Siapa? Imam Ahmad misalnya. Jarak antara Imam Ahmad dan Bukhari berapa lama? Beliau Bukhari muridnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik. Imam Malik ya nanti apa? Bertemu dengan tabi'in. Ya, tabi'in bertemu dengan apa? Tabi'in bertemu dengan apa? Tabi'in dan bertemu sahabat. Dan semua itu tercatat. Itu Pak Erben. Makanya kita Pak Erben bersyukur. Kami bersyukur Abu Salwa ya. Apa yang kami imani itu bukan cerita dari si A didengar dari si B didengar dari si C didengar dari si D. Kalau Dari cocok, para rasul langsung kita. Dari Ya, rasul kalau langsung lingkaran pertama. betul. Kalau cocok dianggap itu adalah benar. Kalau kira-kira tidak cocok dianggap tidak sah. Tapi penulisannya berapa tahun setelah meninggalnya Yesus? Sekitar 15 sampai 30 tahun. Lah, tetap ada jarak kan? Loh, 15-30 tahun itu wajar, bro. Dan Ya, mereka tetap masih ada- hidup. Nggak, Wajar. kemungkinan ada nggak kemungkinan? Dusta. Tidak mungkin ada lagi. Jika yang 15 sampai 20 tahun itu ada kemungkinan error, berarti kitabmu yang datang 580 tahun setelah Yesus itu bukan hanya error lagi. Enggak. Oh, aduh, gak jujur kamu. Kaum muslimin itu menulis wahyu itu Waduh, kaum muslim menulis wahyu lagi. Aduh, Sejak- ampun sejak ini Nabi orang. masih hidup, sejak Nabi masih hidup, ya kan? Yang ditulis di zaman Nabimu itu apa? Coba. Al-Quran dan As-Sunnah. Quran isinya tentang apa ini? Isinya tentang bicara tentang Muhammad itu cuma 4 kali. Nabi Muhammad. Gitu. Yang lainnya itu banyak bicara tentang kisah-kisah terdahulu. Minimal Adam sampai Isa. Ini yang paling banyak dibahas di kitabmu. Saya kasih tahu samamu ya. Adam dengan Quran itu jaraknya sekitar 5.600 tahun. Ya, Musa dengan Quran itu jaraknya sekitar 2.100 tahun. Isa dengan Musa, kalau Isa yang bukan saudara Harun ya, kalau saudara Harun itu sejaman dengan Musa. Isa yang lahir itu jaraknya kepada Muhammad itu sekitar 580-600 tahun. Di sini ada Injil yang jaraknya hanya 15 sampai 20 tahun. Kau ragukan. Tapi yang 600 tahun kau puji-puji, gimana sih lo? Coba berpikirmu bagaimana. Di sini ada Isa. Ini tak bikin kertas baru. Perhatikan ya bro ya. Di sini Taurat. Taurat itu 1500 sampai dengan 400 sebelum Masehi. Di sini Yesus. Yesus itu 04 sampai 30 Masehi. 04 sebelum Masehi. Injil itu sekitar 45 sampai 90 Masehi. Quran itu 610 Masehi. Ini ke sini jaraknya berapa ini? 500 tahun, 580. 500-an tahun. Ini ke sini 580-an. Ini ke sini 2100-an. Gimana itu, bro? Jaraknya ini gimana kamu bisa itu? Apa yang ada di sini berdiri sendiri aja, berdiri sendiri. Tidak ada hubungan dengan di sini putus. Tapi yang jadi aneh mas ya, kan abang tadi bilang dekat dengan Taurat ya, dekat dengan zaman Nabi Musa ya. Tapi kok orang Yahudi nggak mengakui Tuhannya Kristen ya? Loh, Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Yahudi yang sekarang itu baru ada 1948, bro. Yahudi yang sekarang 1948. Yahudi di zaman Yesus
Petrus Yahudi, Yakobus Yahudi, Paulus Murid-muridnya- Yahudi, Matius murid-muridnya semua Yahudi. Yahudi. Murid-muridnya Yahudi semua. Semua Yahudi. Kalau Yahudi yang sekarang itu baru merdeka 1948. Dan Yahudi pun yang ada di sini di Israel itu kan karena diperangi orang Islam. Kan yang diperangi Islam. Jadi kalau kau menjadi acuannya Yahudi yang baru berdiri 1948, ya ini jelas namanya bukan belajar sejarah. Tapi kalau kau baca sejarah Israel dari tahun 50 sampai tahun 600 atau sampai tahun 600-an, ini Israel ini mayoritas Kristen di sana. Israel itu mayoritas Kristen dari tahun 50 sampai 600-an. Khususnya mulai dari tahun 300 lah sampai ke atas. Dari tahun 300 sampai 600, Timur Tengah itu semua Kristen. Jadi kenapa di Timur Tengah jadi Islam? Ya karena diperangi. Contoh di Turki itu tahu apa Turki? 7 jemaat di Wahyu itu ada di Turki tuh, 7 jemaat. Yang tersisa sekarang hanya 2 setahu saya. Wah, kau belajar sejarah bro. Iya, saya ngarang Zulfikar bagi orang-orang seperti kamu yang cintakan kepalsuan. Betul. Iya, maksudnya apa ya? Pengerben ya. Gini dulu Abu Salwa. Ketika Abu Salwa mengatakan orang Yahudi yang menolak Yesus, itu bagaimana itu tanggapan Abu Salwa dengan penjelasan daripada Bang Erben? Itu Abu, jangan loncat-loncat, nggak selesai. Nanti baru Iya, kami iya. silakan Abu. Iya. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi semua. Iya. Tadi kan iya kita tahu hal itu. Dan apa juga, dan bahkan sirah Nabawiyahmu mengakui bahwa Paulus itu murid Nabi Isa yang dianggap Yesus. Saya bisa tunjukkan sama sirah dan tafsir Ibnu Katsir Yasin 14. Bayangkan itu, Paulus yang seringkali dimaki-maki si Juma, itu diakui sebagai utusan Nabi Isa yang terkemuka di dunia di akhirat. Bayangin, ada di sirah Nabawimu dan ada juga di tafsirmu. Iya, hanya kan nggak nyebutnya secara detail itu Paulus yang mana kan? Paulus murid Nabi Isa kok, Ini. orang Antioquia. Ada Antioquianya di situ. Bang Erben. Terus menurut Abu Salwa itu Paulus yang mana? Oh iya, Paulus yang mana itu kalau gitu? Kalau dijelaskan apa? Paulus yang mana? Apakah ada Paulus apakah di Arab Saudi ada Paulus? Jadi Bang ya, di tafsir yang mengatakan Begini Abu Salwa. Ketika Abu Salwa bicara, itu usahakan dan biasakan pakai data. Siap. Kita karena udah baca data maka kita mau ngomong. Ya. Jadi Paulus ya yang disebutkan dalam beberapa literasi tafsir ya. Para ulama banyak yang mengatakan itu pendapat yang lemah ya. Kalau dimaksudkan adalah Paulus yang dimaksudkan oleh orang-orang Kristen. Nah, Dianggap lemah. Dianggap lemah sama ulama. Iya. Kenapa dianggap lemah sama ulama? Ya karena tidak mungkin seorang yang Bukan karena tidak mungkin. maaf ini Karena alasan berpihak mereka. karena berpihak. Ini Ya. alasan mereka ya. Alasan yang tidak masuk akal. Kalau sudah terpojok dianggap dhaif. Bukan. Enggak, benar. Kalau sahih pun itu akan dianggap dhaif. Dianggap lemah apabila terpojok. Jadi gini ya Mas ya. Ini ya. Saya dalam tidak akan Islam- jangan bertakiyah. Enggak. Dalam Islam memegang teguh konsep keesaan ya. Keesaan. Ketika ada seorang yang mengaku dia itu Rasul, ya, supaya seperti klaim Mas, bertentangan dengan kaidah besar dalam agama, itu tidak melainkan kecuali pendusta. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad saja mengaku dirinya Rasul tanpa dirasulkan. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi Rasul? Allah. Di mana ayatnya?
Ya, di awal turunnya wahyu. Di mana? Di mana suratnya? Surat keberapa? Ayat apa? Nabi Muhammad diangkat jadi rasul. Kalau zaman sekarang di Indonesia ini ada orang yang mengaku nabi, udah pasti dijebloskan dalam penjara itu. Ya, Nabi tapi Muhammad diangkat menjadi rasul benar pada tahun 2000 pada umur 40 tahun, ya. Siapa yang mengangkat beliau jadi rasul? Allah. Di mana ayatnya? Ya. Kalau Mas tanya Tunjukkan. Enggak. Kita tidak akan mengizinkan Abu Salama bertakiyah. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Allah. Di mana ayatnya? Di Al-Muzammil ada, Tunjukkan. di surat Fatah ada. Tunjukkan satu saja. Surat apa? Ayat berapa? Pak Irben, mohon monitor Pak Irben. Iya. Surah berapa? Surat apa? Sana kita tunjukkan di surat Al-Muzammil ya. Al-Muzammil Pak Irben, ayat berapa? Al-Mujamil. Di ayat ke-15. Ayat berapa? 15. Ayat 15. Saya juga akan buka Muzammil. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Firaun. Gak ada di sini nama Muhammad disebutkan. Itu tidak. Kamu itu di sini mengutus. siapa? Pak Irben, itu kan mengutus ya. Yang saya minta adalah di mana Nabi Muhammad, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Kalau ini mengutus, kami telah mengutus seorang rasul. Ini ditambahkan oleh penulis dalam kurung. Iya. Teks dalam bahasa Arab tidak ada nama Muhammad. Ya udah yang kalau Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulan. jadi Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul? kamu ini siapa berarti kamu? Apanya? Kamu siapa? Enggak ada Ya, kamu di harusnya sini. nih kalau kamu di sini harusnya Muhammad karena Allah ngomong kepada Muhammad. Coba tinggal dilihat atasnya kan. Iya. Tinggal dilihat atasnya. Nah, yang saya minta adalah siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi rasul? Ya udah ada tentang pengangkatan Rasul kan. Itu bukan pengangkatan, itu diutus. Kami mengutus seorang rasul dan di situ tidak dijelaskan itu Muhammad. Ada terjemahan dalam kurung itu ditambahkan oleh penulis. Kum ke siapa Mas tadi Mas? Kamu itu ke siapa? Inna arsalna ilaikum. Iya, kum kalau dalam konteks Al-Quran siapa? Oh, bisa saja orang Arab Quraisy. Nah, iya, karena memang Nabi diutus di tengah-tengah orang Quraisy. Apa? Memang Nabi diutus di tengah-tengah orang Quraisy. Diutus, diangkat kapan diangkat? Siapa yang mengangkat? Itu kan Arsalna. Itu diutus arsalna. Bukan diangkat. Bentar. Arsalna itu Mas ya, itu kalimat aktif kalau dalam bahasa Arab arsala. Arsala yursilu. Ya, kalau kalimat pasif ursila. Di situ arsala sebagai predikat, nanya Allah sebagai subjek. Itu diutus apa diangkat? Diutus. Bukan diangkat. Nah, kenapa harus diangkat? Oh, terus siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Berarti kan arsalna itu kan juga kata kerja bentuk lampau Mas. Kami telah mengutus. Berarti nggak ada yang mengangkat ya? Kenapa harus ngikutin bahasa Mas? Bukan mengikutin. Ya udah kami telah mengangkat kepadamu Rasul. Coba. Kamu di sini siapa kami?
Coba kita lihat ya. Yang berbicara ini kan Allah kepada Muhammad. Kepada Sesungguhnya kalian. kami Kepada kalian. telah mengutus kepada kalian. Iya. Kok beda ya? Di sini kamu. Hanya Mas, jangan debat sama yang Terjemahannya nggak sama konsisten aku. kepada kalian. Enggak, itu lain. Apa dirimu bilang, Abu? Itu lain, itu Al-Qur'anmu loh itu yang tulis itu. Terjemahan kalian itu. Nah, iya. Lain-lain. Oke, sesungguhnya Lain-lain. kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kalian di sini berarti kepada Muhammad dan orang-orang ini. Berarti ada diutus. Iya, kalian itu berarti Allah bicara kepada Muhammad. Berarti kalian itu termasuk Muhammad. Berarti rasul siapa yang diutus kepada mereka? Ilaikum kan konteksnya kaum muslimin, para umat. Loh, Nah, sih. jadi Muhammad itu bukan umat muslim. Nabi Muhammad muslim, tapi ini konteksnya Nabi Muhammad jadi rasulnya, hukumnya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ditafsirkan oleh dia itu supaya sesuai dengan keinginan mereka itu, Bang Erben. Tidak sesuai lagi dengan ayat yang dengan teks bahasa Arabnya. Yang berbicara di situ Allah. Ya, Ya, inna arsalna, kami ya, kami tidak akan bertanya kami itu siapa, sulit nanti dirimu jawab itu. Jadi bicaranya ini kan kepada Nabi Muhammad ini. Iya, Jadi kalau kata sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, artinya kepada Nabi Muhammad. betul. Dan Siapa yang umatnya, diutus? Siapa yang diutus seorang kepada Nabi rasul. Muhammad? Ya ini enggak, udah pasti bukan Muhammad yang diutus. Ada rasul lain. itu kayak bahasa Al-Quran, Mas. Ya, kayak baca Al-Quran. Ya. Bertakiyah dia. Bukan, nggak ada takiyah. Bertakiyah kamu. Ya. Nggak ada takiyah. Parah, sudah parah, nggak jujur. Bertakiyah. Enggak, memang kalian itu lihat kayak misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kan sering Allah kita, jadi sering diseru kita kaum muslimin itu dengan kamu wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah. Kan kalau kalian pasti kalian Kalian itu berarti kalian itu artinya kalau Allah ngomong kepada Muhammad berarti Muhammad dan orang-orangnya. Siapa yang diutus kepada mereka rasulnya? Iya. Itu kalau kalimatnya. Aku udah mengutus kok utusanku kepada kalian. Kalian itu siapa? Ya mereka lawan bicaraku. itu karena Mas pahamnya ya Allah ngomongnya kepada Nabi Muhammad SAW. Loh, sekarang ini dengerin dulu. Wahyu ini Allah berbicara melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Terus dikatakan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian. Dia sedang bicara dengan Muhammad. Kalian itu udah pasti Muhammad dan umatnya. Seorang rasul, berarti ada rasul yang lain selain Muhammad diutus. Nah, itu Apakah Jibril utusan rasul itu? Konteksnya kan dia mengkabarkan, jadi Jibril mengkabarkan, ya kan? Nah, kemudian untuk dibacakan kepada umat. Jadi seakan-akan Allah ngomong langsung sama umat. Nah, itu sudah ditafsirkan itu, Bang Erben. Bukan. Dan yang lain yang Secara teks sebenarnya udah pas sekali. Jadi Oh iya, ditafsirkan supaya Allahnya sesuai dengan keinginan bicara mereka. melalui Jibril kepada Muhammad dan di situ memakai kata kalian. Kalian itu sudah otomatis Muhammad dan umatnya. Jadi siapa yang diutus kepada Muhammad dan umatnya? Hanya butuh kejujuran. Iya. Iya, kayak gitu banyak ya lafaz-lafaz kayak gitu, Mas. Misalnya kita kasih contoh yang lain ya biar sampean paham ya. Kayak misalnya di awal-awal Baqarah ya. Di awal Baqarah kan ayat 21 misalnya. Ya kan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kan itu sama, wahai manusia, ya sembahlah Rabbmu. Ya seakan-akan Allah berbicara kepada makhluk. Jadi itu memang sifat Al-Quran. Fasilitasnya lewat Nabi Muhammad dan Jibril. Kamu nggak bisa baca. Udah jelas kalimatnya, kami mengutus kepada kalian. Allah ngomong kepada Muhammad. Kata kalian itu gimana? Contoh kalau aku ngomong samamu, kalian dari mana?
Artinya kamu dengan adik-adikmu. Masa nggak ngerti kata kalian? Ya udahlah. Harusnya bahasa Arab pakai itu bahasa Arab, Mas. Ada yang lebih susah daripada itu sebenarnya sih, cuman ya adalah kalau Mas nggak segitu aja nggak paham ya gimana. Ini saya belum tanya loh. Udah kau bertanya aja lah, bertanya aja kau. Siap. Apa mau kau tanya? Takiyah Abu Salwa. Enggak ada takiyah, Bang. Abang lihat tafsirannya, Mantap. lihat tafsiran perkata. Gimana kita bisa takiyah, Bang? Ya, dan kita nggak boleh ngomong kepada Al-Quran apa yang kita nggak ketahui, itu nggak boleh, Bang. Jadi nggak bisa dipahami ya Al-Quran itu. Bukan, maksudnya kita nggak boleh ngarang. Nggak ngarang kok. Kami lihat apa yang tertulis. BTW Mas, ini mau pertanyaan Mas. Ini karena jadi jujur saya itu nggak belajar Alkitab. Cuman saya pengen jawaban dari Mas saja. Mas, kalau di Kristen ya, kalau di Kristen pas Yesus di kandungan tuh gizinya dari siapa, Mas ya? Gak ada tertulis. Iya, samalah seperti Isa waktu dikandung Maryam, gizinya dari mana? Loh, kalau Islam pasti jawabnya dari Allah. Oke, kapan Allah memasukkan gizi ke dalam rahim Maria? Loh, Islam kan berpandangan ya. Oke, di mana tertulis silakan bahwa gizinya itu dari Allah? Mana? Enggak, Islam itu berpandangan rezeki itu Takiyah dia Pak Irben. Takiyah Enggak, dia. di mana datanya bahwa Isa itu waktu dikandung Maryam gizinya dari Allah? Datanya mana? Ayat-ayat tentang masalah rezeki. Ya di mana? Bahwa Isa itu gizinya itu dari Allah, di mana tertulis begitu? Nah, karena memang semua janin dijaga oleh Allah. Saya minta data, bukan Ya, minta ya. ocehan. Ini sebutin Kan ayatnya. katanya tadi Alkitab. Bentar ya. Saya bilang tidak ada tertulis. Kan udah aku jawab. Sekarang saya buat seperti Nabi Isa di dalam rahim Maryam dalam Quran. Coba. Gimana bro? Bentar, tapi nyari ayatnya Bang. Kalau Ya nggak ada ayatnya itu. Kalau aku kan ngomong apa langsung to the point. Tidak ada tertulis gizinya dari mana. Tetapi kalau berdasarkan analisa saya terhadap peristiwa, ya gizinya itu berasal dari plasentanya, di mana plasenta itulah menjadi saluran makanan baginya melalui rahim mamaknya itu, di mana mamaknya itu memakan makanan, barangkali makan B1, B2, B3, B4. Itu Pak Irben, saya sudah serius. Pak Irben bisa B1, B2, B3. iya bisa Ini jadi itu teman-teman, karena kita turunkan Pak Irben ya. Takiyah Pak Irben. iya kalau berdasarkan analisa peristiwa ya kayak gitu jawabannya. Tapi kalau kau tanya secara data kan udah bilang nggak ada. Jadi ada kemungkinan makan B2. Ya bisa saja Maryam. Ada loh di dalam ajaran Islam bahwa makanan orang kafir itu halal loh. Dan salah satu makanan orang kafir itu babi loh, makan daging babi. Enggak. Jangan dulu lari ke sana. Jangan lari ke sana dulu. Iya, kalau mau aku udah catatanku kemarin ada itu. Oke, Bang Irben nih. Iya. Coba Abu Salwa mana bro? Surah berapa itu? ini hadis
Hadis apa? Hadis apa, bro? Hadis Arba'in Nawawi yang kedua ini. Ini hadis maaf. Lihat syarah Imam Nawawi kepada hadis Imam Muslim. Ya. Hadis Jibril yang sangat ma'ruf. Intinya ya dalam Islam ya. Dalam Islam juga ada ruh yang ditiupkan, Mas ya. Tapi tidak kemudian anak menjadi anak Tuhan ya. Oke. Sekarang tanya kau dulu. Wa yu'mar bi'ai kalimat ya. Roh ditiup tapi bukan anak Tuhan ya. Roh ditiup sama ke rahimnya Maryam. Maryam mengandung, tapi itu bukan anak Allah ya. Iya, tapi bukan anak Allah di sini. Oke, sekarang tanya, berarti yang membuat Maryam hamil siapa? Bentar, sabar. Kan itu Jauh dong, yang buat Maryam hamil itu siapa? biar kita fokus dulu, Bang. Itu nanti lah. Saya Muslim berapa itu? 2643. Lihat, bikat birizkihi. Ya, di sini dikatakan apa? Bikat birizkihi. Jadi mulai janin itu sudah ditulis rezekinya. Apakah itu untuk Isa Al-Masih atau bukan? Ya, kan tadi Belum pandangan bisa itu semua manusia. tadi semua Islam kan. Iya, itu semua manusia itu. Islam memandangnya kan Nabi Isa kan manusia. Emang siapa bilang Yesus bukan manusia? Bentar, berarti kan nggak keluar. Justru di dalam Quran itu satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia di akhirat ya Isa. Satu-satunya manusia yang tidak dijamah setan hanya Isa dan Maryam. Nabi Muhammad dijamah setan berarti, karena satu-satunya manusia yang dilahirkan wanita itu yang tidak dijamah setan hanya Isa. Jadi yang menghamili Isa, yang menghamili Maryam siapa? Ya Allah dong. Kita lanjutin yang tadi dulu dong. Berarti dalam Kristen nggak ada jawaban ya masalah Yesus dapat rezeki ketika di dalam janinnya, ketika dalam perut ibunya ya. Nggak ada Tidak jawaban. ada datanya. Tidak ada datanya. Kalau di Islam ya, Nggak ada di Islam. Kau Itu tadi pun itu pun untuk karangan semua manusia. manusia, bukan Itu untuk pun Isa. karangan manusia, itu bukan kata Allah. bentar ya. Karangan manusia itu. Saya pun bisa karang. Semua makanan itu Tuhan saya yang ciptakan, dan itu tertulis dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab. Bentar, Bamin. Oh, itu Muslim 4781, kita cek dulu. Kau jangan sembunyi di balik bahasa Arab kau. Enggak. Ini anak saya mau lanjut. Jangan kau kaget, aku mau cek. Jangan kau pikir. Enggak ada masalah, cuma saya mau lanjutin ini aja ya. Bentar, kita baca. Jangan kau sembunyi di balik bahasa Arab, bro. Bukan, anak Saya mau Muslim. Bentar, kita baca. Saya Muslim Nanti kita baca 4781. Kita baca ya. Kau jangan jantungan. Bukan Bang, itu Bang. 4781. Jadi kita ingin menegaskan sesuatu Bang ya, Jadi di Islam itu ada manusia yang tidak Tuhan, tapi dia bisa langsung kau berbohong. Ini. Kau nggak jujur. Ini bukan tentang Isa. Ini aku tunjukkan Bro Pendi nih. Ini bukan tentang Isa ini. Ini telah menceritakan kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang justru menyampaikan, dan berita yang disampaikan adalah benar. Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya. Jadi semua manusia setelah diciptakan dalam perut ibunya, setelah diproses selama 40 hari. Diproses apa maksudnya ini? Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya, lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan roh ke dalam dirinya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal: rezeki, ajalnya, amal, sengsara atau bahagianya. Demi Allah, ini bukan bicara Isa ini. Mana jadi segumpal daging baru ditiupkan roh. kan seluruh manusia Bang.
Waduh, Isa itu nggak seperti ini. Katanya Isa manusia, gimana sih? Tapi nggak seperti ini prosesnya. Kau itu nggak jujur. Segumpal daging. Maksudnya kan, tadi kan kita pertanyaan kita apa? Mana ada segumpal daging manusia itu? Asupan gizi dari mana? Itu Aduh, kita 40 tanyakan. hari. Kita ambil gambar bayi usia 40 hari dalam rahim. Takiyah Segumpal mulu daging nggak? Abu Safwan. Baru 1 jam sudah berkali-kali takiyah. Enggak. Gini, kalau kita berpatokan ke situ Bang, artinya ketika Isa diciptakan, belum ditiupkan dong roh itu. Di situ kan setelah 40 hari, tambah 40 hari, tambah 40 hari. Baru diperintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Sedangkan di dalam Quran dikatakan, ketika Maria masih perawan, ditiupkan roh ke dalam parjahannya. Artinya abang menentang itu. Bang Nabirang bukan. Tadi kita berbicara masalah rezeki. Iya. Iya abang kan Rezekinya Yesus. betul abang bawa ini. Kandungan itu siapa yang nanggung? Kita tanya itu sama Pak Arben. Tadi kan sudah dijawab, tidak diceritakan. Tidak diceritakan. Iya betul. Kita nggak mau ngarang. Ya kita nggak mau ngarang dengan tulisan-tulisan orang-orang yang menafsir-nafsir gitu. Bukan, Kita berpatokan kepada itu hadis. iya itu kan karang hadis itu kan dikarang. Hadis Bukhari aja 600.000, sisa 15.000 yang Nggak lainnya ada di kemana? sini segumpal daging. Iya, tidak ada. Embrio. Itu nggak ada segumpal. Ini nih. 0 sampai 6 minggu. Ini nggak segumpal daging ini. Ini embrio namanya. Sudah saya bilang bertakiyah beliau itu. Mana ada manusia jadi segumpal daging. Emangnya daging kayak dijual di pasar loh. Kayak daging babi. Enak disambal.